Bandara Soekarno-Hatta siang itu terasa seperti sebuah kapsul raksasa yang dingin dan asing, kontras dengan gemuruh hangat di dadaku. Langkah kakiku menggema pelan di atas lantai marmer yang mengilap, diseret oleh roda koper kabin berwarna rose gold yang setia menemaniku 2 minggu terakhir ini. 2 minggu. 14 hari. 336 jam. Itu adalah waktu terlama aku berpisah dengan Raka sejak kami menikah 5 tahun lalu. Biasanya, dinas luarku hanya memakan waktu 3 atau 4 hari. Paling lama seminggu. Tapi proyek revitalisasi infrastruktur di Balikpapan ini benar-benar menguras energi dan waktuku. Negosiasi yang alot dengan kontraktor lokal, revisi rancangan anggaran yang berulang-ulang, hingga presentasi di depan Dewan Direksi yang membuat asam lambungku naik turun. Tapi semuanya sudah selesai. Tuntas. Aku menghela napas panjang, membiarkan udara dingin AC bandara mengisi paru-paruku yang lelah. Alhamdulillah, bisikku lirih. Proyek itu goal. Tanda tangan kontrak sudah dibubuhkan pagi tadi. Bonus tahunan sudah di depan mata. Dan hadiah terbaik dari semua kerja keras ini adalah, aku bisa pulang lebih cepat. Seharusnya aku pulang lusa, hari Jumat sore. Tapi begitu urusan selesai lebih awal, aku langsung mengubah jadwal penerbangan. Aku rela membayar biaya reschedule yang lumayan mahal demi satu tujuan. Raka. Aku melirik jam tangan di pergelangan tangan kiriku. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat mendarat tepat waktu. Sambil berjalan menuju area pengambilan bagasi, meski aku tidak membawa bagasi tercatat, aku merogoh ponsel di dalam tas tangan. Layarnya gelap. Aku sengaja mematikannya sejak lepas landas tadi dan belum menyalakannya kembali. Ada godaan untuk menghubungi Raka, memberitahunya bahwa aku sudah mendarat. Jempolku sudah melayang di atas ikon WhatsApp. Let's send today at pukul 9.30. Raka sedang online 1 jam yang lalu. Mungkin dia sedang membaca berita bola, atau melamar kerja lewat LinkedIn. Hatiku mencelos sedikit mengingat status Raka 4 bulan terakhir ini. PHK massal di perusahaan startup tempatnya bekerja benar-benar memukulnya telak. Raka yang dulu percaya diri, Raka yang selalu rapi dengan kemeja kerjanya, kini lebih sering terlihat murung di sofa ruang tengah, menatap layar TV tanpa benar-benar menontonnya. Jangan, gumamku pada diri sendiri, menarik kembali jempolku. Biar jadi kejutan. Aku ingin melihat wajahnya yang terkejut bahagia. Aku ingin melihat binar matanya yang mungkin sudah lama redup itu kembali menyala saat melihatku berdiri di depan pintu. Aku ingin menjadi alasan dia tersenyum hari ini. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Kejutan harus tetap menjadi kejutan. Di tangan kananku, tergenggam erat paper bag tebal bertuliskan logo butik pakaian pria ternama. Isinya bukan sekadar baju, melainkan sebuah pesan tersirat. Kemarin sore, sebelum meninggalkan Balikpapan, aku menyempatkan diri mampir ke mal di pusat kota. Aku berkeliling di bagian pakaian pria, menyentuh berbagai kain, menimang berbagai warna. Pikiranku melayang pada Raka. Tubuhnya yang tegap, sedikit kurus akhir-akhir ini karena stres, selalu tampak gagah dalam balutan kemeja flanel. Mataku tertumbuk pada sebuah kemeja flanel kotak-kotak dengan dominasi warna biru dongker dan garis tipis abu-abu. Itu warna kesukaan Raka. Biru itu tenang, Han. Kayak kamu, katanya dulu, saat kami masih pacaran dan duduk di pinggir pantai Ancol sore hari. Aku tersenyum getir mengingat kenangan itu. Saat itu, Raka yang membayar kencan kami. Raka yang membelikanku tiket bioskop. Raka yang bersikeras mengantarku pulang sampai depan pagar meski rumahnya jauh di Bekasi. Dulu, dia adalah pelindungku. Sekarang, roda nasib berputar, dan aku yang harus menjadi tiang penyangga atap rumah kami. Aku membeli kemeja itu tanpa melihat label harganya. Harganya hampir 1 juta rupiah, angka yang mungkin akan membuat Raka mengernyit jika dia tahu. Sayang uangnya, Han. Mending buat tabungan, pasti begitu komentarnya nanti. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin dia merasa dihargai. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun dia tidak sedang bekerja, di mataku dia tetaplah kepala keluarga yang pantas mendapatkan barang-barang bagus. Aku ingin kemeja ini menjadi simbol awal yang baru. Mungkin dia bisa memakainya saat wawancara kerja nanti? Atau sekadar kami pakai untuk makan malam romantis merayakan kepulanganku? Semoga kamu suka, Mas.
bisikku sambil mengeratkan pegangan pada tali paper bag. Antrean taksi tidak terlalu panjang. Aku segera mendapatkan giliran. Seorang sopir taksi parubaya dengan seragam biru muda menyapaku ramah sambil membukakan pintu bagasi. "Ke Bintaro ya, Pak," ujarku setelah duduk nyaman di kursi belakang. "Siap, Bu. Lewat tol ya?" "Iya, Pak. Tol saja biar cepat. Saya kangen rumah." Sopir itu terkekeh pelan sambil melirik lewat spion tengah. "Habis dinas luar kota ya, Bu?" Kelihatan capek tapi senang wajahnya. "Iya, Pak. Habis dari Kalimantan." "Kangen suami," jawabku jujur. Entah kenapa, hari ini aku merasa ingin membagi kebahagiaanku pada siapa saja, bahkan pada orang asing. Taksi melaju meninggalkan area bandara, membelah jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo yang panas terik. Jakarta menyambutku dengan langitnya yang abu-abu keputihan, polusi yang sudah menjadi sahabat setia kota ini. Tapi bagiku, pemandangan gedung-gedung beton dan papan reklame raksasa itu terasa menenangkan. Ini rumah. Aku menyandarkan kepala ke jendela mobil, membiarkan getaran mesin meninabobokan tubuhku yang lelah. Pikiranku kembali melayang ke rumah. Rumah minimalis tipe 70 di Bintaro itu adalah kebanggaan kami. Kami membelinya 3 tahun lalu dengan cara KPR Joint Income. Saat itu, karir kami berdua sedang menanjak. Tapi sekarang, cicilan rumah yang cukup besar itu sepenuhnya berada di pundakku. Apakah aku keberatan? Jujur, kadang lelah itu ada. Bulan lalu, tagihan listrik membengkak. Raka meminta maaf dengan wajah bersalah karena dia seharian menyalakan AC di rumah. "Maaf ya, Han. Jakarta panas banget siang-siang, aku nggak tahan," katanya waktu itu. Aku hanya tersenyum dan bilang, "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kamu nyaman." Aku tidak pernah mau membahas soal uang dengannya. Aku tahu ego laki-laki itu rapuh, apalagi saat sedang di bawah. Aku berusaha sebisa mungkin menjaga perasaannya. Aku tidak pernah menuntut dia cepat dapat kerja. Aku tidak pernah mengeluh soal uang belanja yang kini 100% dari dompetku. Bahkan untuk urusan rumah tangga, kami punya Lastri. Lastri, gadis muda asal Jawa Tengah itu sudah bekerja bersama kami selama 3 tahun. Usianya baru 24 tahun, masih muda, rajin, dan masakannya enak. Aku sangat bersyukur ada Lastri. Berkat dia, Raka tidak terlantar di rumah saat aku dinas luar kota. Lastri yang menyiapkan makan siang Raka, mencucikan bajunya, dan membersihkan rumah. Untung ada Lastri, batinku. Aku sempat khawatir meninggalkan Raka sendirian selama 2 minggu. Laki-laki kalau sedang stres dan sendirian bisa macam-macam pikirannya. Tapi aku percaya Raka. Dia laki-laki yang setia. Selama 5 tahun pernikahan kami, tidak pernah sekalipun dia membuatku cemburu. Ponselnya tidak pernah dipasang sandi yang aneh-aneh. Dia selalu pulang tepat waktu saat masih bekerja dulu. Kepercayaan. Itu adalah fondasi yang membuatku tenang meninggalkan rumah. "Bu, ini sudah mau masuk tol Jor, agak padat sedikit ya," suara sopir membuyarkan lamunanku. "Nggak apa-apa, Pak. Santai saja." Aku melihat keluar jendela. Mobil-mobil merayap pelan. Di samping taksi kami, sebuah bus kota penuh sesak dengan penumpang yang bergelantungan. Di sisi lain, sebuah mobil mewah melaju dengan kaca tertutup rapat. Jakarta dengan segala kesenjangannya. Aku meraba cincin kawin di jari manisku. Emas putih dengan satu mata berlian kecil. Sederhana, tapi penuh makna. Dulu kami membelinya dengan uang tabungan pas-pasan. Aku memutarnya pelan, kebiasaanku saat sedang gugup atau antusias. "Sebentar lagi, Mas," ucapku dalam hati. Sebentar lagi aku sampai. Pukul 11.15 siang. Taksi akhirnya keluar dari jalan tol dan memasuki kawasan Bintaro yang lebih asri. Pohon-pohon angsana di pinggir jalan memberikan sedikit keteduhan dari matahari yang sedang ganas-ganasnya membakar aspal. Jantungku mulai berdegup lebih kencang saat taksi berbelok masuk ke gerbang perumahan kami. Kompleks klaster ini biasanya sepi di jam kerja. Hanya ada satpam yang terkantuk-kantuk di pos penjagaan dan beberapa tukang sayur keliling yang sudah bersiap pulang. "Pak Satpam, Pak Ujang," tersenyum lebar saat melihatku menurunkan kaca jendela untuk tap kartu akses. "Loh, Bu Hana, Kot sudah pulang?"
Bukannya jadwalnya lusa ya, Bu? Sapanya ramah. Iya, Pak Ujang. Kerjaan selesai lebih cepat. Jadi pulang deh. Kangen rumah, jawabku sambil tersenyum. Wah, Pak Raka pasti senang nih dikasih kejutan. Tadi saya lihat Pak Raka nggak keluar rumah seharian. Mobil juga ada di garasi. Iya, Pak. Makasih ya. Mobil melaju pelan menyusuri blok-blok perumahan yang rapi. Rumah-rumah di sini bergaya modern tropis, tanpa pagar tinggi yang menutupi fasad, hanya dibatasi taman kecil dan carport. Taksi berhenti tepat di depan rumah nomor B12. Rumahku. Dindingnya yang dicat warna broken white tampak bersih. Tanaman lidah mertua di pot-pot besar di depan teras tumbuh subur, hasil tangan dingin Lastri. Mobil Honda Jazz milikku, yang sekarang dipakai Raka sehari-hari, terparkir rapi di carport, terlindung kanopi. Sudah sampai, Bu. Totalnya 150.000, kata sopir. Aku menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan. Kembaliannya ambil saja, Pak. Buat beli es kelapa. Panas banget hari ini. Alhamdulillah. Makasih banyak, Bu. Semoga rezekinya lancar terus. Salam buat Bapak. Aku mengangguk dan turun dari taksi. Sopir itu membantuku menurunkan koper, lalu pamit pergi. Kini, aku berdiri sendirian di depan rumahku sendiri. Suasana hening sekali. Hanya suara desau angin yang menggesek daun-daun mangga di halaman tetangga. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma rumah. Ada bau samar-samar bunga melati dari tanaman di pojok pagar. Aneh. Dahiku berkerut sedikit. Biasanya di jam segini, jam 11 siang menjelang makan siang, pintu utama rumah biasanya terbuka lebar agar sirkulasi udara masuk. Lastri biasanya sedang menyapu teras atau menyiram tanaman hias sebelum matahari terlalu tinggi. Atau setidaknya, ada suara televisi yang terdengar sayup-sayup dari dalam. Raka suka menonton berita siang. Tapi rumah ini tertutup rapat. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid itu terkunci. Gorden jendela depan juga tertutup rapat, menyisakan kegelapan di baliknya. Mungkin mereka lagi di belakang, pikirku positif. Atau Raka lagi tidur siang karena pusing, dan Lastri takut mengganggu jadi dia menutup pintu. Aku melangkah mendekati pintu gerbang kecil. Tidak dikunci. Engselnya berdecit pelan saat ku dorong. Suara itu terdengar sangat keras di telingaku di tengah keheningan ini. Sweret. Aku meringis, berharap suara itu tidak membangunkan Raka jika dia sedang tidur. Aku ingin masuk diam-diam. Aku mengangkat koperku sedikit agar rodanya tidak bergemuruh di atas lantai carport yang berbatu sikat. Berat, tapi aku tidak peduli. Adrenalin karena antusiasme memberi kejutan membuatku kuat. Sampai di teras depan, aku melihat sepasang sandal jepit karet milik Lastri tergeletak di sana. Tapi, di mana sandal Raka? Oh, mungkin dia memakainya ke dalam, atau dia telanjang kaki. Aku meletakkan koper di samping rak sepatu. Tangan kiriku masih memegang paper bag oleh-oleh, sementara tangan kananku merogoh kunci cadangan dari dalam tas. Klek! Kunci berputar mulus. Pintu tidak dikunci grendel dari dalam, hanya dikunci slot biasa. Artinya ada orang di dalam, tapi mereka tidak mengunci mati pintunya. Asap! Ucapku pelan saat mendorong pintu terbuka. Hawa dingin AC langsung menyergap wajahku. Berbeda dengan panasnya udara luar, suhu di dalam rumah disetel sangat rendah, mungkin sekitar 18 atau 19 derajat Celcius. Dingin sekali. Aku melangkah masuk. Ruang tamu kosong. Sofa abu-abu tempat Raka biasa duduk terlihat rapi, bantal-bantalnya tersusun tegak, seolah belum diduduki seharian. Meja makan yang terletak menyatu dengan ruang tengah juga bersih. Tidak ada piring bekas makan pagi, tidak ada gelas kopi Raka yang biasanya tercecer. Hening. Keheningan yang mencekam. Bukan keheningan damai, tapi keheningan yang seolah menyembunyikan sesuatu. Seperti ketenangan sebelum badai. Mas Raka, panggilku, volumenya sedikit ku naikkan. Lastri? Tidak ada jawaban. Hanya dengung halus mesin AC inverter yang mengisi ruangan. Perasaanku mulai tidak enak. Instingku sebagai seorang istri, yang biasanya tajam, kini mengirimkan sinyal bahaya yang membuat bulu kuduku meremang. Apakah ada maling? Pikiran buruk itu sempat melintas. Tapi mobil ada di luar,
TV ada di tempatnya, laptop Raka juga tergeletak di meja kerja sudut ruangan dalam keadaan tertutup, sleep mode. Bukan maling. Aku berjalan perlahan, langkahku tanpa suara karena aku melepas heelsku di depan pintu dan kini hanya memakai stocking tipis. Kakiku merasakan dinginnya lantai granit. Aku menuju kamar utama kami. Pintunya terbuka lebar. Aku mengintip ke dalam. Kosong. Tempat tidur rapi, sprei kencang. Raka tidak ada di sana. Kamar mandi dalam juga pintunya terbuka, kering dan gelap. Kemana mereka? Aku berbalik menuju dapur. Dapur bersih juga kosong. Kompor dingin. Tidak ada tanda-tanda Lastri sedang memasak untuk makan siang. Padahal ini sudah waktunya makan siang. Raka punya sakit mak, dia tidak boleh telat makan. Kemana Lastri? Saat aku berdiri di ambang dapur bersih yang menghubungkan ke area servis, tempat cuci jemur dan kamar pembantu, di bagian belakang rumah, aku mendengarnya. Suara itu. Awalnya aku mengira itu suara tikus atau kucing yang masuk. Krek, krek. Suara ritmis. Bunyi pegas kasur tua yang ditekan berulang-ulang. Lalu disusul suara lain. Suara manusia. Bukan percakapan. Bukan tawa. Melainkan suara napas yang memburu. Desahan berat seorang laki-laki. Dan rintihan tertahan seorang perempuan. Mas, lah. Darahku seolah berhenti mengalir. Wajahku yang tadi terasa hangat karena antusiasme, kini berubah sedingin es. Telingaku berdengung kencang, tapi suara dari belakang itu menembus dengungan itu dengan sangat jelas. Aku kenal suara laki-laki itu. Itu suara yang selalu membisikkan, "Selamat tidur," di telingaku setiap malam. Itu suara yang mengucapkan ijab kabul 5 tahun lalu dengan lantang. Itu suara Raka. Dan suara perempuan itu, logat medok yang khas itu, Lastri? Tidak mungkin. Otakku menolak memproses informasi ini. Raka suamiku. Lastri pembantuku. Raka yang berpendidikan, lulusan universitas ternama, mantan manajer. Lastri yang lulusan SD, yang datang dari kampung dengan baju lusuh 3 tahun lalu. Tidak mungkin. Level mereka berbeda. Raka tidak mungkin serendah itu. Tapi kakiku bergerak sendiri. Seperti ada magnet yang menarikku menuju sumber kehancuran itu. Aku melangkah melewati mesin cuci. Menuju lorong pendek di depan kamar Lastri. Pintu kamar Lastri yang terbuat dari triplek murah itu tidak tertutup rapat. Ada celah menganga sekitar 1 jengkal. Cahaya matahari dari ventilasi di dalam kamar itu menerobos keluar, membentuk garis debu di lantai. Di lantai depan pintu, aku melihat sesuatu yang membuat mataku membelalak. Sebuah kaos oblong abu-abu. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Ini kaos Raka. Kaos favoritnya untuk tidur. Dan di sebelahnya, teronggok daster batik kusam milik Lastri. Duniaku mulai berguncang. Aku mendekat ke celah pintu itu. Jantungku memukuli rongga dada dengan brutal, sakit sekali rasanya. Napasku tercekat di tenggorokan. Dengan satu dorongan pelan dari ujung jari telunjukku, pintu itu terbuka lebih lebar. Dan di sanalah, di atas kasur busa tipis tanpa dipan itu, kenyataan menamparku dengan kejam. Waktu seolah berhenti. Aku melihat punggung suamiku. Punggung yang biasa kupeluk saat dia memboncengku naik motor. Punggung yang kulus saat dia menangis karena di PHK. Punggung itu kini sedang bergerak naik turun di atas tubuh wanita lain. Wanita itu Lastri. Rambutnya yang panjang dan biasanya dikepang, kini tergerai berantakan di bantal yang kucel. Matanya terpejam, mulutnya mendesah menikmati perbuatan suamiku. Mereka melakukannya di siang hari bolong. Di jam kerja. Di rumahku. Di saat mereka pikir aku sedang banting tulang di pulau seberang untuk membiayai makan mereka. Raka tidak menyadari kehadiranku. Dia terlalu sibuk dengan nafsunya. Keringat membasahi punggungnya. Rasa sakit yang kurasakan bukan seperti ditusuk pisau. Ini lebih parah. Ini seperti seluruh organ dalamku ditarik paksa keluar, lalu diganti dengan batu panas yang membara. Oleh-oleh di tangan kananku, kemeja biru dongker yang mahal itu, terlepas dari genggaman. Jatuh ke lantai dengan suara buk yang pelan namun cukup untuk memecah fokus binatang di depanku. Tapi sebelum mereka sadar, teriakanku sudah lebih dulu meledak. Teriakan yang lahir dari rasa sakit yang paling purba. "Mas Raka!"
Suaraku menggema ke seluruh penjuru rumah, meruntuhkan atap kebahagiaan yang selama ini kubangun, merobek tirai kepalsuan yang selama ini menutupi mataku. Hari ini, aku pulang lebih awal. Dan hari ini, pernikahanku berakhir. Kepanikan di kamar sempit. Teriakanku bukan sekadar suara, itu adalah ledakan bom atom di ruang 3x3 meter yang pengap itu. Detik itu juga, waktu yang tadinya seolah berhenti, kini bergerak secepat kilat dalam gerakan yang kacau balau. Raka tersentak hebat, tubuhnya menegang kaku sebelum akhirnya ia melompat turun dari atas tubuh Lastri. Wajahnya yang semula merah padam karena gairah, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi, lebih putih dari mayat. Mata itu, mata yang dulu selalu menatapku dengan lembut, kini terbelalak lebar, dipenuhi teror murni. "Hah? Hana?" Suaranya tercekat, serak dan gemetar. Ia berdiri di sana, tanpa sehelai benang pun, mencoba menutupi bagian pribadinya dengan kedua tangannya yang gemetar hebat. Sementara itu, Lastri menjerit. Jeritan yang melengking tinggi, menyakitkan telinga. Ia menarik selimut kumal bermotif bunga yang sudah apek itu hingga menutupi dagunya. Tubuhnya menggigil di pojok kasur, bersandar pada tembok yang catnya mengelupas. "Bu, Ibu." Lastri meracau, air mata langsung membanjiri wajahnya yang tanpa riasan. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Kakiku serasa dipaku ke lantai ubin yang dingin. Seluruh tubuhku mulai bergetar. Bukan karena dinginnya AC yang tidak sampai ke kamar ini, tapi karena gelombang syok yang menghantam sistem sarafku bertubi-tubi. Bau di kamar itu. Campuran bau keringat, bau apek kamar yang jarang dibuka, dan bau khas, bau perzinahan. Bau itu menusuk hidungku, membuat perutku mual seketika. Rasanya aku ingin muntah. "Hana sayang, dengerin aku dulu." Raka mencoba melangkah maju satu langkah, tangannya terulur ke arahku. "Jangan mendekat." Aku berteriak sekuat tenaga, suaraku parau. Refleks, tanganku menyambar apa saja yang ada di dekatku. Sebuah botol bedak bayi di atas meja rias plastik Lastri. Kulemparkan botol itu sekuat tenaga ke arah Raka. Prak! Botol itu meleset, menghantam dinding di belakang Raka, pecah berhamburan, menyebarkan debu putih ke seluruh ruangan. "Pakai celanamu, bajingan," hardikku. Air mataku belum turun. Rasa sakit ini terlalu dalam untuk diwakili oleh air mata. Yang ada hanya api. Api kemarahan yang membakar dada, leher, hingga kepalaku. Raka dengan panik menyambar celana pendek kolornya yang tergeletak di lantai. Ia memakainya dengan terburu-buru, bahkan sempat tersandung kakinya sendiri. Pemandangan itu, yang biasanya mungkin akan membuatku tertawa, kini terlihat sangat menyedihkan dan menjijikkan. Lastri masih menangis sesenggukan di pojok kasur, tidak berani menatapku. "Ampun, Bu." "Diam kamu," bentakku pada Lastri. "Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Dan kamu?" Aku menunjuk wajah Lastri dengan telunjuk yang gemetar hebat, "Kamu bukan manusia. Kamu iblis." Aku berbalik badan. Tidak sanggup lagi melihat pemandangan di kamar itu. Aku butuh udara. Aku butuh oksigen bersih yang tidak tercemar oleh napas mereka. Aku berjalan cepat kembali ke ruang tengah, napasku memburu seperti orang habis lari maraton. Tanganku mencengkeram sandaran kursi makan begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. "Tuhan, kenapa? Kenapa harus begini cara Engkau menyambut kepulanganku? Kenapa tidak kecelakaan pesawat saja?" Mungkin itu lebih tidak menyakitkan daripada melihat suamiku sendiri, belahan jiwaku, bergumul dengan pembantuku di rumah yang kami cicil bersama. Beberapa menit kemudian, Raka keluar dari area servis. Ia sudah memakai kaos oblong yang tadi kupungut, kaos yang kulempar ke wajahnya sebelum aku lari keluar. Wajahnya tertunduk, bahunya merosot. Ia tampak kecil. Sangat kecil. Di mana wibawa suami yang selama ini kuhormati? Hilang tak berbekas. Lastri menyusul di belakangnya, berjalan merunduk sambil memegangi ujung dasternya. Ia tidak berani mengangkat kepala. "Duduk," perintahku dingin. Aku menunjuk lantai karpet di depan sofa. Aku tidak sudi mereka duduk di sofaku. Sofa itu terlalu suci untuk pantat mereka yang kotor. Raka ragu-ragu sejenak, menatap sofa, lalu menatap mataku yang nyalang. Ia menurut, duduk bersila di karpet. Lastri duduk bersimpuh di sebelahnya,
Persis seperti pesakitan. Aku berdiri menjulang di hadapan mereka. Masih dengan pakaian kerjaku yang rapi, blazer, blus sutra, dan rok span. Penampilanku yang profesional sangat kontras dengan mereka yang lusuh dan berdosa. Jelaskan, kataku. Satu kata. Datar. Tanpa emosi. Padahal di dalam, aku sedang berteriak histeris. Hana, aku Vilaf. Raka memulai dengan alasan klasik laki-laki pengecut. Suaranya bergetar. Aku kesepian, Han. Kamu sibuk terus. Kamu dinas luar terus. Aku stres karena PHK. Aku butuh pelampiasan. Pelampiasan, potongku cepat. Tawaku meledak, tawa yang kering dan hampa. Kamu bilang kamu butuh pelampiasan karena stres PHK? Lalu istrimu ini apa, Mas? Mesinan. Aku menendang koperku yang masih berdiri di dekat pintu. Aku kerja banting tulang, Mas. Aku terbang ke sana kemari, kurang tidur, makan nggak teratur. Demi siapa? Demi nutupin cicilan rumah ini. Demi mastiin piring nasimu tetap terisi walau kamu nggak kerja. Dan kamu bilang kamu kesepian? Aku mendekat ke arahnya, menatap lurus ke matanya yang berair. 2 minggu, Mas. Aku cuma pergi 2 minggu. Dan kamu nggak bisa nahan nafsumu. Raka terdiam. Aku beralih menatap Lastri. Dan kamu, Lastri, kurang baik apa saya sama kamu? Gaji kamu saya kasih di atas rata-rata. Tiap lebaran saya kasih THR 2 kali lipat. Makanan di rumah ini kamu makan sama dengan apa yang kami makan. Saya nggak pernah beda-bedain kamu. Dan ini balasan kamu? Tidur sama suami majikan kamu. Lastri terisak makin keras. Bu? Bapak yang mulai duluan. Bo? Raka menyela cepat, menoleh ke Lastri dengan tatapan tajam. Kamu yang goda aku waktu itu. Kamu yang masuk ke kamarku pakai handuk doang waktu Hana lagi kerja. Enggak, Pak. Bapak yang narik saya ke kamar mandi. Lastri membela diri. Aku memejamkan mata. Mendengar mereka saling menyalahkan membuat kepalaku pening. Rasanya jijik sekali. Saling lempar kotoran padahal dua-duanya sama-sama berlumuran lumpur. Cukup, bentakku. Ruangan kembali hening. Hanya isak tangis Lastri yang tersisa. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasanku. Ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Pertanyaan yang jawabannya paling kutakuti, tapi harus ku ketahui. Sejak kapan? Tanyaku pelan. Hening. Aku tanya, sejak kapan? Teriakku sambil membanting vas bunga kristal di atas meja tamu. Prang! Pecahan kristal berhamburan ke lantai, berkilauan ditimpa cahaya matahari siang, seindah pecahan hatiku. Raka menunduk semakin dalam. Jawab jujur, atau aku lapor polisi atas tuduhan perzinahan sekarang juga. Ancamku. Lastri yang akhirnya buka suara, mungkin karena takut. 3 tahun, Bu. Cicitnya pelan, nyaris tak terdengar. Telingaku berdenging. Aku merasa lantai yang kupijak bergoyang. Aku harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak ambruk. Berapa? Tanyaku tak percaya. 3 tahun, Bu. Sejak saya 6 bulan kerja di sini. 3 tahun. Otakku berputar cepat, memutar ulang memori 3 tahun ke belakang. 3 tahun lalu, Raka masih bekerja. Karirnya sedang bagus-bagusnya. 3 tahun lalu, kehidupan kami terlihat sempurna. Kami sering liburan, sering dinner romantis. 3 tahun lalu berarti jauh sebelum dia kena PHK. Suaraku bergetar hebat, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jebol. Mengalir deras membasahi pipiku tanpa bisa kubendung lagi. Jadi, alasan kamu stres karena PHK itu cuma omong kosong. Aku menatap Raka dengan tatapan nanar. Kamu selingkuh saat kamu masih jaya. Kamu selingkuh saat aku ada di rumah. Kamu selingkuh di belakang punggungku selama bertahun-tahun. Raka tidak berani menjawab. Kebisuaannya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. Berarti, selama ini aku hidup dalam sandiwara. Senyumnya saat menyambutku pulang kerja palsu. Kata-kata cintanya sebelum tidur palsu. Perhatiannya saat aku sakit palsu. Selama ini, saat aku pergi kerja pagi-pagi buta, mereka mungkin tertawa di belakangku.
Saat aku lembur sampai malam, mereka berpesta di ranjangku. Aku merasa sangat bodoh. Bodoh sekali. Aku merasa kotor. Rumah ini terasa kotor. Udara yang kuhirup terasa beracun. Tiba-tiba, potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan mulai tersusun rapi di kepalaku. Ingatanku melayang pada kejadian-kejadian kecil yang dulu kuanggap angin lalu. Pernah suatu kali, aku pulang cepat karena sakit kepala, dan aku menemukan Lastri sedang memijat pundak Raka di ruang TV. Waktu itu Raka bilang, "Aku masuk angin, Han. Minta tolong kerokin sebentar." Aku percaya saja. Bodohnya aku malah bilang terima kasih sama Lastri. Pernah juga aku menemukan ikat rambut murah di kolong mobil. Raka bilang itu mungkin punya keponakannya yang kemarin numpang. Aku percaya. Dan uang belanja yang sering habis lebih cepat? Raka bilang harga barang naik. Padahal mungkin uang itu dipakai untuk membelikan Lastri baju, pulsa, atau bedak. Semua tanda itu ada di depan mataku. Tapi cintaku pada Raka membutakanku. Kepercayaanku yang tulus padanya menjadi selimut yang menutupi bangkai busuk ini. Mataku tertuju pada paper bag yang tadi kujatuhkan di dekat pintu masuk area servis. Isinya sudah tumpah keluar. Kemeja flanel biru dongker itu tergeletak di lantai, di dekat sandal jepit kotor Lastri. Kemeja itu terlihat sangat menyedihkan. Hadiah tulus dari seorang istri yang rindu, kini teronggok seperti sampah di tengah drama perselingkuhan murahan. Aku berjalan perlahan memungut kemeja itu. Raka mendongak, melihat apa yang kupegang. Matanya membelalak sedikit saat mengenali merek di kerah baju itu. "Itu buat aku, Han?" tanyanya lirih. Ada nada penyesalan di suaranya. Aku menatap kemeja di tanganku, lalu menatap Raka. Tadinya, jawabku dingin. Aku beli ini kemarin di Balikpapan. Aku keliling mall cari warna kesukaan kamu. Biru dongker. Katanya warna ini tenang, kayak aku. Aku meremas kemeja itu. Aku seneng banget waktu beli ini. Aku bayangin kamu pakai ini, kelihatan ganteng, berwibawa. Tiba-tiba emosiku meledak lagi. Tapi ternyata kamu cuma sampah. Aku melempar kemeja itu sekuat tenaga ke wajah Raka. Kain itu menampar pipinya, lalu jatuh ke pangkuannya. Pakai itu. Pakai hadiah terakhir dari istri bodohmu ini. Pakai buat nutupin aibmu yang busuk itu. Raka memegang kemeja itu, meremasnya erat. Bahunya berguncang. Dia menangis. Tapi air matanya tidak ada artinya lagi bagiku. Air mata buaya. Dia menangis bukan karena menyesal menyakitiku, dia menangis karena ketahuan. Dia menangis karena kenyamanan hidupnya terancam hilang. "Hana, tolong maafin aku." Raka mencoba meraih kakiku, bersujud. "Aku janji bakal berubah. Aku pecat Lastri sekarang juga. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku masih cinta sama kamu, Han. Sumpah mati aku cinta kamu." "Cinta?" Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia mengidap penyakit menular. "Jangan sebut kata suci itu dengan mulut kotormu." "Aku janji, Han. Aku bakal perbaiki semuanya." "Gimana caranya kamu perbaiki 3 tahun, Mas?" teriakku. "Gimana caranya kamu hapus jejak dia di rumah ini? Gimana caranya kamu balikin kepercayaanku yang udah hancur lebur?" Saat itulah, Lastri yang sejak tadi diam, tiba-tiba memuntahkan isi perutnya ke karpet mahal di ruang tengah. Hup, hup. Cairan kuning berbau asam mengotori karpet bulu kesayanganku. Raka terkejut. Aku terdiam, menatap Lastri dengan curiga. Lastri memegangi perutnya, wajahnya pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya. "Kamu sakit?" tanya Raka refleks, nada khawatirnya terdengar jelas. Terlalu jelas untuk ukuran majikan ke pembantu. Lastri menggeleng lemah, lalu menatap Raka dengan tatapan penuh arti. Tatapan yang menuntut. "Pak, bilang aja." Bisik Lastri serak. "Bilang apa?" sentakku. Firasat buruk kembali menyergapku. "Ada apa lagi? Masih ada yang kalian sembunyiin?" Raka terlihat sangat ketakutan. Wajahnya beralih dari Lastri ke aku, lalu kembali ke Lastri. "Lastri hamil, Han?" ucap Raka sangat pelan, nyaris berbisik. Dunia di sekelilingku seolah runtuh untuk kedua kalinya. Gelap. Telingaku berdenging panjang.
Apa? Lastri hamil. Sudah 2 bulan. Aku mundur perlahan sampai punggungku menabrak dinding dingin di belakangku. Kakiku lemas, tak bertulang. Aku merosot jatuh, duduk di lantai. Hamil. Ada benih suamiku di rahim wanita lain. Di saat aku dan Raka sudah 5 tahun menikah dan belum dikaruniai keturunan, Tuhan justru menitipkan anak Raka di rahim pembantuku. Ironi macam apa ini? Lelucon macam apa yang sedang dimainkan takdir? Aku menatap perut Lastri yang masih rata di balik daster batiknya. Di sana, ada darah daging Raka. Anak haram yang lahir dari pengkhianatan di rumahku sendiri. Rasa sakit yang tadi berupa api, kini berubah menjadi hampa. Kosong. Hatiku mati rasa. Keluar, bisikku pelan. Han, teriakku histeris, melebihi volume sebelumnya. Aku bangkit berdiri, menyambar vas bunga lain di meja konsol dan melemparkannya sembarangan. Prang, keluar dari rumahku sekarang juga. Bawa perempuan jalang itu dan anak haram kalian pergi dari sini. Rumah yang dulu damai itu kini penuh dengan pecahan kaca dan pecahan hati. Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, aku tidak hanya kehilangan suami. Bentakanku bagaikan cambuk yang memaksa mereka bergerak. Tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi air mata palsu yang bisa meluluhkan hatiku yang sudah membatu. Raka bangkit dengan terhuyung. Ia mencoba menatapku sekali lagi, tatapan memelas yang menjijikkan. Han, aku mau pergi kemana? Aku nggak punya uang. Kartu kreditku sudah kublokir, potongku cepat. Aku memang belum melakukannya, tapi itu adalah hal pertama yang akan kulakukan begitu mereka melangkah keluar dari pintu ini. Kamu pikir aku bodoh? Fasilitas itu punyaku. Mobil itu punyaku. Rumah ini punyaku. Kamu cuma penumpang gelap yang lupa diri. Raka menelan ludah. Wajahnya memerah karena malu dan marah yang bercampur aduk. Harga dirinya sebagai laki-laki, yang selama ini ia bangun di atas pondasi uang istrinya, runtuh seketika. Pergi ke kamar. Kemas barang kalian. Aku kasih waktu 15 menit, perintahku sambil melirik jam tangan. Pukul 12.15. 15 menit? Han, barangku banyak, protes Raka. Kalau begitu tinggalkan sisanya. Aku akan bakar semuanya nanti. Aku berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. 15 menit, Raka. Atau aku panggil satpam komplek dan warga untuk menyeret kalian keluar dengan cara yang memalukan. Kamu mau diviralkan sebagai suami pengangguran yang menghamili pembantu. Ancaman itu ampuh. Kata, viral, dan warga adalah mimpi buruk bagi ego Raka. Tanpa membantah lagi, Raka menyeret kakinya menuju kamar utama. Lastri, dengan tubuh gemetar, tertatih-tatih menuju kamar belakang. Aku berdiri di tengah ruang keluarga seperti seorang sipir penjara, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka mencuri 1 sen pun barang berhargaku. Dari kamar utama, terdengar suara laci dibuka kasar, lemari dibanting. Raka sedang panik. Aku menyusul ke ambang pintu kamar utama. Raka sedang memasukkan setumpuk kemeja kerjanya ke dalam koper besar hitam miliknya. Ia juga mengambil jam tangan branded di meja rias. Tinggalkan itu, tegurku tajam saat melihat dia meraih kotak jam tangan Rolex, hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Raka menoleh. Ini hadiah ulang tahunku, Han. Ini hakku. Hak? Aku melangkah masuk, merebut kotak itu dari tangannya. Kamu membelinya pakai uang siapa? Uang dari rekening bersama kan? Yang isinya 90% gajiku? Itu asetku. Kamu pelit, Han. Kamu perhitungan sama suami sendiri, teriak Raka frustrasi. Aku bukan pelit. Aku sedang mengambil kembali apa yang kamu sia-siakan. Aku melempar jam tangan itu ke atas kasur. Bawa baju-baju kamu saja. Laptop, iPad, semua gadget elektronik kecuali HP pribadimu, tinggal di sini. Itu inventaris kantor. Raka mendengus kasar. Tangannya mengepal, seolah ingin memukulku. Tapi dia tahu dia tidak akan berani. Dia tahu aku memegang kendali penuh sekarang. Dengan kasar, dia melempar baju-bajunya ke dalam koper tanpa dilipat. Kemeja, celana panjang, celana dalam, semua dia jejalkan asal muat.
Koper itu penuh sesak dalam sekejap. Di sisi lain rumah, Lastri keluar dari kamar belakang membawa tas jinjing kain kumal yang sudah robek di ujungnya. Isinya hanya beberapa potong daster dan baju kaos. Dia tidak punya koper. Bu? Lastri berdiri di lorong, matanya bengkak. Saya pamit. Aku tidak menjawab. Jijik rasanya mendengar suaranya. Waktu habis, kataku dingin. Raka menyeret kopernya keluar kamar. Dia sudah berganti pakaian, memakai celana jeans dan kaos polo, mencoba terlihat sedikit lebih bermartabat. Tapi wajahnya yang kusut dan matanya yang merah tidak bisa menipu siapapun. Han, tolong pikirkan lagi. Kita bisa bicara baik-baik. Raka mencoba sekali lagi saat dia berdiri di dekat pintu keluar. Kunci mobil, todongku, menengadahkan tangan. Hah? Kunci mobil Jazz dan kunci motor NMAX. Sini. Tapi Han, aku butuh kendaraan buat bawa barang. Kasihan Lastri, dia lagi hamil, masa jalan kaki? Itu bukan urusanku. Panggil taksi online. Atau naik angkot. Kalian kan pasangan romantis, pasti kuat jalan kaki berdua. Aku merebut kunci yang menggantung di gantungan kunci dekat pintu. Raka menatapku dengan tatapan benci. Akhirnya, topeng manisnya terlepas sepenuhnya. Kamu kejam, Hana. Kamu wanita berhati dingin. Pantas aku cari yang lain. Kamu nggak punya kehangatan seorang istri, sembur Raka. Kata-katanya tajam, dimaksudkan untuk melukaiku. Dulu, kata-kata itu mungkin akan membuatku menangis meraung-raung. Tapi sekarang, kata-kata itu justru membebaskanku. Terima kasih atas penilaiannya, jawabku tenang. Sekarang, keluar. Raka mendengus. Dia menarik koper besarnya dengan kasar. Roda koper itu bergemuruh di lantai teras, suara yang menandai akhir dari 5 tahun pernikahan kami. Lastri berjalan di belakangnya, menunduk dalam-dalam. Mereka berjalan keluar dari pintu utama, menuruni undakan teras, melewati carport di mana mobil-mobil yang tak bisa lagi mereka pakai terparkir bisu. Matahari siang sedang terik-teriknya. Panas menyengat kulit. Tidak ada awan yang menaungi kepergian mereka. Kebetulan, Bu RT, Bu Siska, sedang lewat di depan rumah sambil membawa belanjaan sayur. Dia berhenti sejenak, menatap bingung melihat Raka menyeret koper besar dan Lastri membawa tas kain, sementara aku berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Loh, Pak Raka? Mau kemana siang-siang bawa koper? Bu Hana sudah pulang, sapa Bu Siska ramah namun penuh selidik. Raka tidak menjawab. Dia memalingkan wajah, menarik Lastri agar berjalan lebih cepat. Cuma mau liburan sebentar, Bu, jawabku singkat dari kejauhan, memberikan senyum tipis yang dipaksakan. Aku belum siap menjelaskan aib ini pada tetangga. Biarlah nanti mereka tahu sendiri. Gosip menyebar lebih cepat dari api di kompleks ini. Aku melihat punggung Raka menjauh. Punggung yang dulu kuanggap sebagai tempat bersandar paling nyaman. Kini punggung itu terlihat bungkuk, menanggung beban dosa dan ketidakpastian masa depan. Dia sempat menoleh ke belakang saat sampai di pagar. Mungkin berharap aku akan memanggilnya kembali, berlari memeluknya, dan memaafkan semuanya seperti di sinetron-sinetron. Tapi aku tetap berdiri tegak. Tatapanku lurus, dingin, tanpa ampun. Raka berbalik lagi, membanting pagar besi rumahku hingga tertutup dengan suara dang yang keras. Mereka berbelok di tikungan jalan, dan hilang dari pandanganku. Begitu bayangan mereka menghilang, kekuatanku ikut lenyap. Kakiku goyah. Aku mundur selangkah, lalu menutup pintu jati yang berat itu. Klek! Kunci kuputar 2 kali. Aku bersandar pada daun pintu, merosot perlahan hingga duduk memeluk lutut di lantai yang dingin. Rumah ini sunyi lagi. Tapi sunyi kali ini berbeda. Ini adalah sunyi yang kosong. Sunyi yang hampa. Pertahananku jebol. Tangisku pecah. Bukan tangisan histeris seperti tadi, melainkan tangisan sunyi yang menyayat. Dadaku sesak, sakit sekali rasanya untuk bernapas. Ya, rintihku. Kenapa sakit sekali? Aku mencintai laki-laki itu. 5 tahun hidupku kuhabiskan untuk melayaninya, mendukungnya, membanggakannya. Aku menemaninya dari nol. Aku tetap di sampingnya saat dia jatuh. Tapi balasan yang kuterima adalah racun yang paling mematikan.
Bayangan mereka di kamar belakang kembali menghantui pikiranku. Suara desahan mereka terngiang-ngiang. Aku memukul lantai keramik dengan kepalan tanganku. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai tanganku terasa perih. Aku merasa dihianati, dipermalukan, dibuang. Rasanya aku ingin membakar rumah ini beserta kenangannya. Tapi tidak. Aku tidak boleh hancur. Aku Hana. Aku wanita kuat. Aku pemimpin proyek jutaan dolar. Aku tidak boleh kalah oleh laki-laki pecundang dan pembantu yang tidak tahu diuntung. Setelah puas menangis selama hampir setengah jam, aku bangkit. Menghapus air mata dengan kasar. Wajahku di cermin lorong terlihat berantakan. Maskara luntur, mata bengkak, rambut kusut. Cukup, kataku pada pantulan diriku di cermin. Cukup nangisnya. Aku berjalan ke dapur, mengambil sarung tangan karet dan masker. Aku mengambil kantong sampah besar berwarna hitam polybag. Misi pertamaku, membersihkan jejak iblis. Aku berjalan menuju kamar belakang. Kamar bekas Lastri. Baunya masih tertinggal di sana. Bau dosa. Tanpa ragu, aku menarik sprei kumal dari kasur busa itu. Aku memasukkannya ke dalam kantong sampah. Bantal, guling, selimut, semuanya kumasukkan. Bahkan kasur busanya pun kuseret keluar. Kasur itu tidak berat, hanya busa murah. Aku menyeretnya ke halaman belakang, dekat tempat pembakaran sampah. Aku kembali ke dalam. Baju-baju Lastri yang tertinggal di lemari plastik, masuk kantong sampah. Sabun, sikat gigi, gayung yang dia pakai, masuk sampah. Lalu aku beralih ke kamar utama. Aku membuka lemari Raka. Masih ada beberapa baju yang tidak muat di kopernya. Jas-jas lamanya, dasi-dasinya, koleksi sepatunya. Apakah aku harus menyimpannya? Siapa tahu dia butuh? Tidak. Dia sudah memilih pergi. Dia sudah memilih Lastri. Biar Lastri yang membelikan dia baju mulai sekarang. Aku memasukkan semua barang Raka ke dalam kantong sampah besar lainnya. Foto pernikahan kami yang tergantung di dinding kamar? Aku menurunkannya. Menatap wajah kami yang tersenyum bahagia di foto itu. Prang. Aku membanting bingkai foto itu ke lantai. Mengambil fotonya, merobeknya menjadi 2 bagian tepat di tengah, memisahkan aku dan Raka. Potongan wajah Raka kuremas dan kulempar ke tempat sampah. Sore itu, aku bekerja seperti orang kesurupan. Mengepel lantai dengan cairan desinfektan berkali-kali, menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lemon yang kuat untuk mengusir bau apek pengkhianatan. Setelah rumah bersih, setidaknya secara fisik, aku mandi air hangat. Membasuh tubuhku lama sekali, seolah ingin melunturkan rasa jijik yang menempel di kulitku. Pukul 4 sore, aku duduk di ruang kerja dengan secangkir teh chamomile panas. Laptop kantor kubuka. Wajahku sudah kembali tenang, meski mataku masih sembab. Kini, giliran otak logisku yang bekerja. Hal pertama yang kulakukan, membuka aplikasi mobile banking. Aku memblokir akses kartu debit tambahan yang dipegang Raka. Aku memindahkan sisa saldo di rekening bersama ke rekening pribadiku. Untungnya, rekening itu joint account dengan tanda tangan, atau OR, jadi salah satu pihak bisa menarik dana. Aku kosongkan isinya, hanya menyisakan saldo minimal Rp50.000. Biar dia rasakan bagaimana hidup tanpa uang sepeser pun. Lalu, aku mencari kontak pengacara di ponselku. Pak Darmawan, pengacara perusahaan yang dulu pernah membantuku urusan kontrak tanah. Telepon tersambung pada dering ketiga. Halo, selamat sore Bu Hana. Tumben menelepon, ada yang bisa dibantu? Suara berat Pak Darmawan terdengar berwibawa. Selamat sore, Pak Darmawan. Maaf mengganggu waktunya, suaraku terdengar serak, tapi tegas. Saya butuh bantuan hukum pribadi, bukan urusan kantor. Oh, silakan, Bu. Ada masalah apa? Aku menarik napas panjang. Mengucapkannya dengan lantang untuk pertama kalinya. Saya mau gugat cerai suami saya, Pak. Hening sejenak di ujung telepon. Waduh, saya turut prihatin mendengarnya, Bu. Apakah sudah keputusan bulat? Sangat bulat, Pak. Tidak bisa diganggu-gugat. Ada unsur perzinahan. Saya punya saksi mata dan bukti pengakuan. Baik, Bu.
Kalau begitu posisinya kuat. Apalagi kalau ada bukti perzinahan, hak asuh harta Gonogini biasanya bisa kita perjuangkan agar tidak jatuh ke pihak yang salah. Saya mau prosesnya secepat mungkin, Pak. Saya tidak mau melihat mukanya lagi di persidangan kalau bisa. Baik, Bu Hana. Besok pagi bisa mampir ke kantor saya? Kita siapkan berkasnya. Saya akan datang jam 9 pagi. Terima kasih, Pak. Telepon ditutup. Aku bersandar di kursi kerja yang empuk. Ruangan ini hening. Matahari sore menembus tirai jendela, menciptakan garis-garis oranye di lantai. Aku sendirian sekarang. Benar-benar sendirian di rumah besar ini. Tidak ada suami. Tidak ada pembantu. Tapi anehnya, di balik rasa sakit yang masih menganga, ada secercah rasa lega. Beban berat yang selama ini kupikul, beban berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, beban menopang ego suami yang rapuh, tiba-tiba terangkat. Aku melihat keluar jendela, ke arah gerbang kompleks tempat mereka tadi menghilang. Selamat menikmati karma kalian, bisikku pelan. Dan selamat datang hidup baruku. Aku menyesap tehku. Pahit, tapi hangat. Seperti hidup yang harus kujalani mulai hari ini. Di luar sana, di bawah langit Jakarta yang mendung tanpa hujan, Raka dan Lastri berjalan menyusuri trotoar yang tidak rata. Panas aspal menguap, membakar betis mereka yang kelelahan. Raka menyeret koper hitam besarnya dengan napas terengah. Roda koper itu beradu kasar dengan lubang-lubang jalan, menciptakan suara gluduk-gluduk yang memalukan. Di belakangnya, Lastri berjalan tertatih. Tas jinjing kain di tangannya terasa semakin berat, dan perutnya yang mulai kram membuatnya harus berhenti setiap beberapa ratus meter. Mas, istirahat dulu, pinta Lastri dengan wajah pucat. Peluh membasahi dahinya, membuat anak rambutnya lepek menempel di pipi. Raka berhenti mendadak, membuat Lastri hampir menabrak punggungnya. Raka berbalik dengan wajah merah padam, campuran antara marah, malu, dan frustrasi. Istirahat di mana? Di pinggir selokan ini, bentak Raka. Kita baru jalan 500 meter, Lastri. Jangan mancing. Tapi perut saya sakit, Mas. Raka mendengus kasar. Dia melihat sekeliling. Orang-orang yang lalu lalang menatap mereka dengan pandangan aneh. Seorang pria perlente menyeret koper besar diikuti wanita berpakaian daster lusuh. Pemandangan yang ganjil. Ayo jalan sedikit lagi. Ada minimarket di depan. Aku mau ambil uang dulu buat cari hotel, perintah Raka ketus. Mereka memaksakan langkah menuju minimarket terdekat. Raka meninggalkan Lastri duduk di emperan toko, di samping tumpukan galon air mineral, sementara dia masuk ke dalam ruangan ber-AC itu. Raka menuju mesin ATM di sudut. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kartu debit platinumnya. Kartu yang dulu ia banggakan saat mentraktir teman-temannya. Kartu yang sumber dananya 90% berasal dari transferan Hana. Ia menekan tombol penarikan tunai. Memasukkan angka 2 juta. Ia butuh uang untuk hotel yang layak, makan malam enak, dan taksi. Layar berkedip sebentar. Harap tunggu. Lalu muncul tulisan merah yang menyakitkan mata. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Sialan, umpat Raka, memukul mesin itu. Satpam minimarket menoleh curiga. Raka mencoba lagi. Mungkin salah PIN? Tidak, dia ingat betul. Dia mencoba nominal lebih kecil. 500.000 ditolak. 100.000 ditolak. Hana benar-benar melakukannya. Wanita itu tidak main-main dengan ancamannya. Dia memblokir semuanya. Raka mengecek dompet kulitnya. Isinya menyedihkan, 2 lembar uang 50.000, 1 lembar 10.000, dan beberapa receh. Total 110.000 rupiah. Itu saja. Harta Raka saat ini hanya cukup untuk 2 porsi nasi padang dan ongkos ojek. Raka keluar dari minimarket dengan wajah ditekuk. Gimana, Mas? Kita nginep di hotel mana? Tanya Lastri polos saat melihat Raka keluar. Raka menatap Lastri dengan tatapan benci. Hotel? Kamu pikir kita lagi liburan? Hana memblokir semuanya, Lastri. Semuanya. Aku nggak bisa ambil uang sepeser pun. Wajah Lastri berubah ketakutan. Terus kita tidur di mana malam ini, Mas? Di kolong jembatan kalau kamu terus-terusan nanya,
Hardik Raka. Matahari mulai condong ke barat. Langit berubah oranye kemerahan, seolah mengejek nasib mereka yang semakin gelap. Dengan uang 100.000 di tangan, Raka tahu dia tidak punya pilihan. Hotel melati pun tidak akan cukup. Apalagi hotel berbintang yang biasa ia inapi bersama Hana. Kita cari kos-kosan, putus Raka akhirnya, menelan harga dirinya bulat-bulat. Pahit sekali rasanya. Mereka berjalan masuk ke ganggang sempit di perkampungan padat penduduk di belakang ruko-ruko mewah Bintaro. Dunia yang sangat berbeda dengan klaster elit tempat mereka tinggal 1 jam yang lalu. Di sini, bau got menyengat hidung. Anak-anak kecil berlarian tanpa sandal. Jemuran pakaian dalam bergelantungan di atas kepala. Musik dangdut koplo berdentum dari speaker aktif yang sember. Raka merasa mual. Dia tidak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di tempat seperti ini, apalagi mencari tempat tinggal. "Permisi, Bu, ada kos kosong?" tanya Raka pada seorang ibu-ibu yang sedang menyuapi anaknya di teras rumah petak. Ibu itu menatap Raka dari atas ke bawah. Penampilan Raka yang mahal sangat kontras dengan koper dan wanita kumuh di sebelahnya. "Ada, Mas, di gang sebelah. Kosan Haji Mamat. Tapi tinggal yang di lantai atas, yang non-AC," jawab ibu itu sambil mengunyah sirih. Raka mengangguk kaku. "Terima kasih." Mereka menemukan kosan itu. Sebuah bangunan 2 lantai yang catnya sudah mengelupas. Lorongnya gelap dan lembab. Pemilik kos, Pak Haji Mamat, seorang pria tua berkopiah, menunjukkan kamar yang tersisa. "Ini kuncinya. Kamar mandi luar ya. Listrik token isi sendiri. Sebulan 600.000. Bayar di muka," kata Pak Haji tanpa basa-basi. Raka menelan ludah. "Boleh bayar harian dulu, Pak? Dompet saya ketinggalan." Pak Haji menatap curiga. "Harian 50.000. Listrik belum termasuk." Raka menyerahkan lembar 50.000-an terakhirnya. Sisa uangnya tinggal 60.000 rupiah. Mereka masuk ke kamar itu. Ukurannya hanya 3x3 meter. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di atas pintu. Kasurnya adalah kasur busa tipis yang sudah kempes di tengah, dilapisi sprei yang warnanya sudah pudar. Dindingnya penuh dengan coretan dan bekas tempelan poster. Udaranya panas dan pengap, berbau lembab. Lastri meletakkan tasnya di lantai dan langsung duduk di kasur. Kasur itu berdebu. "Panas banget, Mas?" keluh Lastri, mengipasi lehernya dengan tangan. Raka berdiri di tengah ruangan, masih memegang kopernya. Dia tidak berani duduk. Dia takut celana jeans mahalnya kotor. "Diam kamu," bentak Raka. "Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak?" "Kok gara-gara saya?" Lastri mulai berani membantah. Rasa hormatnya sebagai pembantu mulai luntur seiring hilangnya wibawa Raka. "Kan Mas Raka yang mau duluan. Mas Raka yang bilang cinta sama saya. Mas Raka yang janji mau nikahin saya kalau ketahuan. Aku janji nikahin kamu karena aku pikir Hana bakal maafin aku. Aku pikir Hana nggak akan setega ini." Raka menendang pintu kamar hingga tertutup berdebam. "Sekarang lihat, kita hidup kayak tikus got. Kamu mau makan apa besok? Makan cinta?" Lastri menangis lagi. Tapi kali ini Raka tidak memeluknya. Raka justru merasa jijik melihat wanita yang sedang hamil anaknya itu. Di mata Raka sekarang, Lastri bukan lagi kekasih gelap yang menggairahkan, tapi beban hidup yang menyeretnya ke neraka. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Raka. Di rumah Hana, jam segini biasanya dia sedang bersantai di sofa empuk, menonton Netflix di TV 60 inci, sambil menikmati camilan yang disiapkan Lastri. AC dingin membelai kulitnya. Wangi aromaterapi lavender menenangkan sarafnya. Di sini, suara bising motor knalpot brong dari jalanan gang terdengar jelas. Tangisan bayi tetangga sebelah menembus dinding triplek tipis. Raka mencoba tidur, tapi nyamuk-nyamuk ganas mulai menyerang. Dia menepuk pipinya sendiri. "Pak, sialan." Lastri sudah tertidur karena kelelahan, mendengkur halus dengan mulut sedikit terbuka. Pemandangan yang jauh dari kata cantik. Perut Raka berbunyi. Dia lapar. Dia belum makan siang. Tadi dia hanya membeli 2 bungkus roti dan air mineral gelas dengan sisa uangnya. Dia merogoh saku celananya.
Sisa 10.000 rupiah. Raka menatap langit-langit kamar yang berjamur. Air matanya menetes. Bukan air mata pertobatan, tapi air mata mengasihani diri sendiri. Hana? Bisiknya lirih. Kenapa kamu jahat banget? Dia tidak sadar bahwa di seberang sana, Hana sedang tidur nyenyak untuk pertama kalinya tanpa beban kebohongan. Sementara Raka bergumul dengan nyamuk, aku terbangun saat matahari pagi menyelinap masuk lewat celah gorden kamar utamaku. Jam dinding menunjukkan pukul 5. Biasanya, aku bangun dengan perasaan terburu-buru. Harus siap-siap kerja, harus mengecek apakah Raka sudah bangun, harus mengingatkan Lastri belanja apa. Pikiranku selalu penuh dengan daftar tugas. Tapi pagi ini, kepalaku ringan. Aku menggeliat di atas kasur king size-ku yang empuk dan wangi. Spray baru yang kupasang kemarin terasa nyaman di kulit. Hening. Rumah ini hening, tapi bukan hening yang mencekam seperti kemarin. Ini hening yang damai. Aku bangkit, membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi Bintaro yang segar masuk. Aku menarik napas dalam-dalam. Selamat pagi, Hana yang baru, sapaku pada diri sendiri. Aku membuat kopi sendiri di dapur. Menikmati proses menyeduh kopi tanpa ada Lastri yang biasanya hilir mudik. Ternyata aku bisa melakukan semuanya sendiri. Ternyata aku tidak butuh mereka. Sambil menyeruput kopi di teras belakang, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Han, tolong angkat telepon aku. Aku Raka. Aku minjem HP orang. Han, aku sakit perut, mak aku kambuh. Aku nggak punya uang buat beli obat. Tolong transfer dikit aja Han, demi Allah aku kesakitan. Aku membaca pesan itu dengan tatapan datar. Raka punya riwayat mak akut kalau telat makan atau stres. Dulu, kalau dia mengeluh sedikit saja, aku akan panik, menyuruh Lastri buatkan bubur, atau lari membelikan obat paten. Aku meletakkan cangkir kopiku. Jariku menekan tombol blok. Aku tidak peduli. Sakit mak tidak akan membunuhnya. Tapi kalau aku membiarkannya masuk lagi ke hidupku, itu yang akan membunuhku pelan-pelan. Pukul 8, aku sudah rapi. Blazer kerjaku membalut tubuhku dengan sempurna. Aku menyemprotkan parfum mahal, memakai sepatu hak tinggi, dan berjalan menuju garasi. Aku menyalakan mesin mobil Alphardku. Hari ini aku ada janji dengan Pak Darmawan untuk tanda tangan surat kuasa gugatan cerai. Setelah itu, aku akan ke kantor, memimpin rapat, dan kembali menjadi ratu di kerajaanku sendiri. Saat mobilku meluncur keluar dari gerbang rumah, aku melihat ke arah jalan raya. Di suatu tempat di luar sana, Raka dan Lastri sedang menuai apa yang mereka tanam. Dan aku sedang berjalan menuju musim semi. 2 minggu berlalu sejak pengusiran itu. Waktu terasa merambat sangat lambat bagi Raka, namun berlari kencang bagi Hana. Pagi itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah ramai. Orang-orang dengan wajah murung, marah, atau lelah duduk mengantre di kursi tunggu besi yang dingin. Di antara mereka, duduklah Raka. Penampilannya jauh berbeda dari Raka yang dulu. Kemeja putih yang dipakainya terlihat kekuningan di bagian kerah, hasil cuci tangan Lastri yang tidak bersih karena mereka berhemat detergen. Jas hitamnya, satu-satunya yang berhasil ia selamatkan, terlihat agak longgar karena berat badannya turun drastis dalam 2 minggu. Sepatu pantofelnya berdebu karena ia harus berjalan kaki dari halte busway demi menghemat ongkos. Raka meremas jemarinya yang berkeringat. Hari ini adalah sidang pertama, mediasi. Hana pasti datang, gumamnya pada diri sendiri, mencoba membangun harapan semu. Kalau ketemu langsung, aku pasti bisa luluhin hati dia. Dia nggak mungkin tega lihat aku kayak gini. Pukul 9.15, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi pengadilan. Sopir berseragam turun membukakan pintu. Jantung Raka berdegup kencang. Ia berdiri, merapikan rambutnya yang agak panjang karena belum sempat potong rambut. Keluarlah Hana. Raka terpana. Hana terlihat bersinar. Ia mengenakan setelan blazer navy blue dengan potongan slim fit yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya ditata rapi, kacamata hitam bertengger di hidungnya, dan ia menenteng tas Hermes yang harganya mungkin bisa membiayai hidup Raka setahun di kosan. Di sampingnya, berjalan Pak Darmawan, pengacara senior yang terkenal, pembunuh berdarah dingin,
di meja hijau. Han, Hana. Raka nekat menerobos kerumunan, setengah berlari mendekati Hana sebelum wanita itu masuk ke ruang mediasi. Hana berhenti. Ia menurunkan sedikit kacamata hitamnya, menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan benci, melainkan tatapan orang asing yang melihat pengemis di pinggir jalan. Mas Raka, sapa Pak Darmawan dingin, merentangkan tangan untuk menghalangi Raka mendekat terlalu rapat. Mohon jaga jarak. Klien saya tidak nyaman. Aku mau ngomong sama istriku, bukan sama kamu, bentak Raka, meski suaranya pecah di ujung. Ia menatap Hana. Han, lihat aku. Lihat aku, sayang. Aku hancur tanpamu. Kamu tega lihat aku kurus kering begini. Hana menghela napas pelan, lalu membuka mulutnya. Kamu kurus karena kamu tidak punya uang, Raka. Bukan karena cinta. Jangan mendramatisir. Han, aku nyesel. Sumpah demi Tuhan aku nyesel. Lastri, dia cuma kesalahan. Aku bisa tinggalin dia. Kita bisa balik kayak dulu. Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat miris. Tinggalin dia? Dia lagi hamil anak kamu, Raka. Dan kamu mau ninggalin dia demi balik ke ketiak istrimu yang kaya raya? Wah, ternyata kamu lebih rendah dari yang kuduga. Tapi aku cuma cinta sama kamu. Simpan cintamu buat beli beras, potong Hana tajam. Ayo, Pak Darmawan. Di sini panas. Hana melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum mawar yang mahal. Raka berdiri terpaku, dikuliti oleh kata-kata istrinya sendiri di depan umum. Di dalam ruang mediasi, mediator, seorang hakim parubaya yang bijak, mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Itu prosedur wajib. Bapak Raka, Ibu Hana, perceraian itu dibenci Tuhan. Apakah tidak ada setitik pun keinginan untuk rujuk? Mengingat pernikahan sudah berjalan 5 tahun. Masih, Pak. Saya masih mau rujuk, sambar Raka cepat. Saya hilaf, Pak. Saya janji akan perbaiki. Hakim menoleh ke Hana. Bagaimana, Bu Hana? Hana duduk tegak, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Tidak ada, Pak Hakim. Suami saya telah melakukan zina berulang kali di rumah saya sendiri dengan pembantu saya, yang kini sedang hamil anak biologisnya. Bagi saya, itu bukan hilaf. Itu karakter. Dan saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya dengan pria berkarakter cacat. Hakim terdiam. Alasan itu terlalu telat. Dan untuk harta gono gini, lanjut Hana sambil membuka berkas di depannya, sesuai perjanjian pranikah yang untungnya sempat kami buat, meski Mas Raka mungkin lupa, aset yang diperoleh atas nama masing-masing tetap menjadi milik masing-masing. Rumah, mobil, deposito, semuanya atas nama saya. Mas Raka masuk ke pernikahan ini dengan Rp0, dan dia akan keluar dengan Rp0. Wajah Raka memucat. Dia lupa soal perjanjian pranikah itu. Dulu dia menandatanganinya tanpa membaca karena saking bucinnya pada Hana dan yakin mereka tak akan bercerai. Tapi Han, aku juga ikut ngerawat rumah itu. Cicit Raka lemah. Ngerawat? Maksudmu, menidurinya dengan wanita lain? Itu namanya merusak, Raka. Mediasi dinyatakan gagal. Sidang lanjut ke pokok perkara. Palu hakim belum diketuk untuk putusan cerai hari ini, tapi di hati Hana, palu itu sudah diketuk sejak dia melihat pintu kamar Lastri terbuka. Keluar dari pengadilan dengan tangan hampa dan hati dongkol, Raka tidak langsung pulang ke kosan. Dia butuh uang. Uang 60.000 sisanya sudah habis untuk beli pulsa dan makan kemarin. Hari ini dia belum makan. Raka pergi ke sebuah gedung perkantoran di daerah Kuningan. Dia punya kenalan lama di sana, teman satu angkatan kuliah yang sekarang jadi HR manager. Raka berharap koneksi ini bisa memberinya pekerjaan. Sorry, Kak, kata Andi, temannya itu, sambil menyesap kopi di kafe lobi. Dia tidak menawari Raka minum. Posisi manajer lagi freeze. Lagian gue denger desas-desus. Desas-desus apa? Jantung Raka berdegup tak enak. Lo di blacklist di beberapa circle HR. Istri lo, sorry, mantan lo, Hana, dia kan konsultan yang punya jaringan luas. Berita kalau lo selingkuh sama pembantu sampai hamil itu udah jadi rahasia umum di grup WhatsApp alumni. Ka.
Nggak ada perusahaan bonafide yang mau hire manajer dengan integritas moral kayak gitu. Riskan. Raka lemas. Ternyata Hana tidak perlu koar-koar di media sosial. Reputasi Hana yang bersih dan powerful membuat cerita itu menyebar sendiri di kalangan profesional. Karir Raka tamat sebelum dia sempat melamar. Terus gue kerja apa, Andy? Gue butuh duit. Lastri hamil. Andi mengangkat bahu. Coba ganti profesi. Ojek online? Atau ya dagang. Sorry, Kak, gue ada meeting. Andi pergi, meninggalkan Raka yang kelaparan dan terhina. Raka pulang ke kosan saat maghrib. Perutnya melilit perih. Maknya kumat lagi. Begitu membuka pintu kamar kos yang pengap, dia disambut oleh Lastri yang sedang menangis. Mas, kok baru pulang? Aku lapar banget. Ring Lastri. Dia berbaring di kasur tipis tanpa spray. Bayinya nendang-nendang terus. Pengen makan sate kambing, Mas. Sate kambing gundulmu, bentak Raka emosi. Dia melempar jasnya ke lantai. Aku aja seharian cuma minum air keran masjid. Kamu minta sate kambing. Lastri bangkit duduk, matanya sembab. Kok Mas marah-marah terus? Dulu Mas Raka lembut, sering beliin aku martabat, beliin aku baju. Itu dulu waktu aku punya duit Hana. Sekarang duitnya nggak ada. Sadar diri dong, Lastri. Kamu itu cuma pembantu yang bikin hidupku susah. Mas nyesel sama aku? Tanya Lastri pelan, air matanya menetes lagi. Mas yang janji mau hidup semati sama aku. Mati kelaparan iya. Raka merogoh saku celananya. Kosong. Dia melihat sekeliling kamar. Matanya tertumbuk pada satu-satunya barang berharga yang tersisa, sepatu sneakers Nike Limited Edition yang dia pakai. Siniin HP kamu, perintah Raka pada Lastri. Buat apa Mas? Lastri mendekap HP Android bututnya. Buat digadai. Kita butuh makan malam ini. Raka merampas paksa HP Lastri. Wanita itu menjerit, mencoba merebut kembali, tapi tenaga Raka lebih kuat. Raka mendorong Lastri sampai jatuh terduduk di kasur. Diam. Demi anak kamu juga. Malam itu, Raka menjual HP Lastri di konter pulsa pinggir jalan dengan harga murah, Rp300.000. Dia pulang membawa 2 bungkus nasi uduk pecel lele. Bukan sate kambing. Mereka makan dalam diam di lantai kamar kos yang dingin. Raka makan dengan lahap seperti orang kesurupan, sementara Lastri makan sambil terisak pelan. Nasi itu terasa hambar, tertelan bersama rasa penyesalan yang mulai tumbuh subur di hati Lastri. Dia mulai sadar, Raka tanpa uang hanyalah laki-laki kasar yang tidak berguna. Dan dia terjebak bersamanya, mengandung anaknya, di sebuah kamar sempit tanpa masa depan. Di sisi lain kota, di sebuah restoran rooftop yang menyajikan pemandangan lampu-lampu Jakarta, Hana sedang mengangkat gelas mocktail bersama sahabat-sahabatnya. Cheers untuk kebebasan Hana, seru Sinta, sahabatnya sejak kuliah. Hana tertawa lepas. Beban di dadanya benar-benar hilang. Pertemuan tadi pagi di pengadilan memang menyakitkan, tapi itu juga menjadi penutup yang manis. Melihat Raka memohon-mohon membuatnya sadar bahwa dia tidak kehilangan apa-apa. Justru dia membuang sampah yang selama ini mengotori hidupnya. Terus si Raka gimana tadi? Nangis darah, tanya Rani kepo. Hampir, kekeh Hana. Dia kurus banget, Ran. Kayak tengkorak hidup. Padahal baru 2 minggu pisah. Rasain. Karma is real, timpal Sinta. Han, ada proyek baru nih dari klien di Bali. Butuh konsultan senior. Lo mau ambil nggak? Sekalian healing. Mata Hana berbinar. Bali? Boleh banget. Kapan? Minggu depan. Deal. Gue ambil. Malam itu, Hana tidur dengan senyum mengembang. Rekeningnya bertambah gendut, karirnya melesat, dan hatinya damai. Sementara di sebuah gang sempit, 2 orang pengkhianat sedang tidur memunggungi satu sama lain, ditemani suara nyamuk dan perut yang tak pernah benar-benar kenyang. 3 bulan berlalu. Kehidupan Raka berubah 180 derajat. Pukul 3 dini hari. Saat sebagian besar warga Jakarta masih terlelap di kasur empuk, Raka sudah harus bangun. Tubuhnya yang dulu atletis karena rajin ke gym, kini kurus dan penuh luka lecet. Kulitnya yang dulu putih bersih terawat,
Kini mulai menghitam terbakar matahari dan debu jalanan. Raka kini bekerja sebagai kuli panggul harian di pasar induk. Awalnya, dia mencoba melamar jadi ojek online, tapi motor NMAX-nya sudah ditarik Hana, karena STNK atas nama Hana. Dia tidak punya modal untuk kredit motor baru. Jadi, hanya ototnya lah satu-satunya aset yang tersisa. Raka, jangan ngelamun. Itu karung bawang angkut ke truk sana, teriak Mandor Juki, pria bertubuh gempal yang suka membentak. Iya, Bang, jawab Raka lemah. Raka mengangkat karung bawang merah seberat 50 kilogram itu ke pundaknya. Kakinya gemetar. Dulu, beban terberat yang dia angkat hanyalah beban target penjualan di kantor ber-AC. Sekarang, beban ini nyata, menekan tulang punggungnya hingga rasanya mau patah. Dia berjalan tertatih menuju truk. Bau bawang, bau keringat, bau sampah busuk, semuanya bercampur menjadi aroma kehidupannya sehari-hari. Saat sedang menaikkan karung, Raka melihat pantulan dirinya di kaca spion truk. Dia nyaris tak mengenali pria di cermin itu. Mata cekung, rambut kusam, kaos partai yang sudah bolong di ketiak. Ya Tuhan, inikah Raka yang dulu manajer pemasaran? Batinnya perih. Di sela-sela istirahat, Raka duduk di emperan toko sambil memakan nasi bungkus jatah kuli. Isinya hanya nasi, sayur nangka, dan sepotong tempe oret. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV mewah melintas pelan di depan pasar karena macet. Raka melihat ke dalam. Seorang pria necis sedang menyetir sambil tertawa bersama wanita di sebelahnya. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa lalunya bersama Hana. Raka menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik topi lusuh. Malu. Dia takut ada teman lamanya yang melihatnya di sini. Siang harinya, Raka pulang ke kosan dengan tubuh remuk redam. Dia membawa uang Rp70.000, upah hari ini. Begitu sampai di depan pintu kamar kos, dia mendengar suara erangan kesakitan. Mas, Raka panik. Dia mendobrak pintu yang tak terkunci. Lastri tergeletak di kasur busa. Daster batiknya basah oleh keringat dan air ketuban. Cairan bening merembes membasahi sprei kumal mereka. Mas, sakit, perutku sakit banget, kayaknya mau lahir. Lastri merintih, mencengkeram sprei. Wajah Raka pucat. Sekarang, bukannya HPL-nya minggu depan. Udah pecah ketuban, Mas. Cepetan bawa ke bidan. Raka bingung. Uangnya cuma 70.000. Bidan mana yang mau terima 70.000? Tahan dulu, Las. Tahan. Gimana caranya nahan bayi? Cepetan, Mas. Lastri menjerit histeris saat kontraksi hebat menyerang. Raka berlari keluar kosan, meminjam becak tetangga kos yang kebetulan sedang parkir. Dengan susah payah, dia memapah Lastri naik ke becak. Raka yang menggenjot becak itu sendiri menuju klinik bidan terdekat di ujung gang. Keringat dingin mengucur deras di dahi Raka. Kakinya yang sudah lelah memanggul bawang, kini dipaksa menggenjot becak sekuat tenaga. Ayo bertahan, Las. Jangan mati dulu, gumam Raka panik. Bukan karena cinta, tapi karena dia takut dituduh menelantarkan anak orang. Sampai di klinik bidan Hajah Maimunah, Lastri langsung dibawa masuk ke ruang bersalin. Raka menunggu di luar dengan gelisah. 5 menit kemudian, asisten bidan keluar. Pak, istrinya pembukaannya lambat tapi ketubannya sudah kering. Harus segera ditindak atau dirujuk. Bapak siapin biaya persalinan normal di sini sekitar 1,5 juta. Kalau harus dirujuk ke RS bisa lebih mahal. 1,5 juta. Raka lemas. Bu, uang saya cuma 70.000. Asisten bidan itu menatap prihatin tapi tegas. Waduh, Pak. Ini obat-obatan mahal. Infus, jahit, vitamin. Coba Bapak cari pinjaman dulu. Kasihan ibunya dan bayinya. Raka terduduk di kursi tunggu. Pinjam ke siapa? Teman-temannya sudah memblokir nomornya. Keluarganya di kampung sudah dia kecewakan, mereka tahu kasus perselingkuhannya dari gosip tetangga. Hana, satu-satunya orang yang punya uang. Dengan tangan gemetar, Raka meminjam HP asisten bidan karena HP-nya sendiri HP jadul tanpa internet. Dia mencoba menelepon Hana lewat WhatsApp. Bering, jantung Raka berdegup kencang. Angkat Han, tolong angkat, ini soal nyawa. Panggilan ditolak. Raka mencoba lagi.
Ditolak lagi. Lalu diblokir. Raka banting setir. Dia teringat satu benda terakhir yang masih menempel di jarinya. Cincin kawin. Cincin emas putih dengan grafir nama Hana di dalamnya. Dia belum menjualnya karena cincin itu terlalu kecil nilainya jika dijual di pedagang emas pinggir jalan, karena tanpa suratnya dipegang Hana. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Raka berlari ke toko emas di pasar depan gang. "Ko, tolong beli cincin ini. Emas asli. Ada namanya." Raka menyodorkan cincin itu dengan napas ngos-ngosan. Pemilik toko meneliti sebentar. "Nggak ada surat, potong 50%. Saya cuma berani ambil 800.000. Ini model lama." 800.000? Tapi belinya dulu 5 juta. "Kok?" "Ya itu kan dulu. Lu mau nggak?" "Kalau nggak mau ya udah." Raka mengepalkan tangan. "Ya udah, kok. Saya ambil." Uang 800.000 di tangan. Masih kurang 700.000. Raka akhirnya menggadaikan KTP aslinya pada rentenir keliling yang mangkal di pasar. Dia dapat pinjaman 1 juta dengan bunga mencekik 20% per minggu. Dia tidak peduli. Yang penting Lastri beranak dulu. Pukul 17 sore. Suara tangisan bayi pecah di klinik kecil itu. Oh. Raka dipersilakan masuk. Di sana, di atas ranjang besi, Lastri terbaring lemah dengan wajah pucat pasi. Di sampingnya, tergolek bayi mungil berwarna kemerahan yang dibedong kain flanel kasar. "Selamat ya Pak, anaknya laki-laki. Sehat, walau agak kecil beratnya, cuma 2,4 kilogram. Kurang gizi ibunya kayaknya," kata Bu Bidan menyindir halus. Raka mendekat. Dia menatap bayi itu. Anak laki-laki. Seharusnya ini momen paling bahagia bagi seorang ayah. Tapi Raka tidak merasakan getaran itu. Dia melihat bayi itu, dan yang dia lihat adalah wajah kemiskinan. Bayi ini adalah alasan kenapa dia diusir dari rumah mewah. Bayi ini adalah alasan kenapa karirnya hancur. Bayi ini adalah alasan kenapa dia jadi kuli panggul. "Mirip siapa, Mas?" tanya Lastri lemah, mencoba tersenyum. Raka menatap datar. "Mirip nasib kita, Bu." Senyum Lastri lenyap seketika. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tahu, Raka tidak menginginkan anak ini. Anak ini lahir dari nafsu, bukan cinta, dan kini disambut dengan penyesalan. "Kasih nama siapa?" tanya bidan. Raka diam lama. "Benny." "Benny aja." "Benny apa, Pak?" "Benny." "Nggak usah panjang-panjang. Nulis aktenya mahal." Lastri menangis terseduh-seduh mendengar itu. Anaknya bahkan tidak berharga cukup untuk sebuah nama yang indah di mata ayahnya. Di waktu yang sama, sebuah paket dokumen diantar kurir ke kantor Hana. Hana sedang briefing tim untuk proyek Bali. Sekretarisnya masuk membawa amplop coklat besar dengan kop pengadilan agama. "Bu Hana, dokumen dari Pak Darmawan." Hana membuka amplop itu. Di dalamnya, secari kertas tebal dengan tinta emas. Akta cerai. Telah resmi bercerai antara Hana binti dan Raka bin. Hana mengusap kertas itu. Tidak ada air mata. Justru, dia merasa seperti baru saja meletakkan ransel berisi batu seberat 50 kilogram yang selama ini dia gendong. Dia mengambil pulpen, lalu menandatangani tanda terima. "Rani," panggil Hana pada sekretarisnya. "Ya, Bu." "Pesenin pizza buat semua anak kantor. Hari ini saya traktir. Kita rayakan My Independent Day." "Siap, Bu." "Wah, selamat ya, Bu." Hana tersenyum lebar. Dia berjalan ke jendela kaca ruangannya di lantai 20. Dia melihat ke bawah, ke arah jalanan Jakarta yang macet. Dia membayangkan Raka. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Raka. Karena aku sangat bahagia dengan pilihanku." Sore itu, dua nasib bergerak ke arah yang berlawanan. Satu naik menuju puncak kebebasan, satu lagi terperosok makin dalam ke lubang tanggung jawab yang tak diinginkan. 1 bulan setelah Benny lahir, kehidupan di kamar kos ukuran 3x3 meter itu semakin mirip neraka. Benny, bayi yang lahir prematur dan kurang gizi itu, sering sakit-sakitan. Tangisannya yang melengking siang malam menjadi musik latar yang menyiksa mental Raka dan Lastri. Raka semakin kurus.
Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Pekerjaan sebagai kuli panggul ternyata terlalu berat untuk tubuhnya yang manja. Suatu pagi di pasar induk, saat Raka mencoba mengangkat 2 karung cabai sekaligus demi mengejar setoran, punggungnya berbunyi. Crack! Raka menjerit, jatuh tersungkur. Karung cabai menimpa kakinya. Mandor Juki datang sambil berkacak pinggang. Aduh, Raka, lu ini nyusahin mulu. udah lelet, sekarang malah encok. Minggir lu, ngalangin jalan. Bang, tolong bang, sakit banget. Rintih Raka, memegangi pinggangnya yang terasa seperti ditusuk besi panas. Udah, lu pulang aja. Mulai besok nggak usah datang lagi. Gua butuh orang kerja, bukan orang-orangan sawah yang gampang ambruk. Hari itu, Raka dipecat. Tanpa pesangon, tanpa asuransi. Dia pulang dengan menyeret satu kakinya, menahan sakit fisik yang tak seberapa dibanding sakit hatinya. Di kosan, Lastri sedang mencoba menenangkan Benny yang demam. Dia mengompres dahi bayi itu dengan air hangat seadanya. Mas, dapat uang nggak? Benny butuh paracetamol sirup. Tanya Lastri saat melihat Raka masuk dengan wajah ditekuk. Aku dipecat, jawab Raka singkat, lalu merebahkan diri di lantai dengan hati-hati. Hening. Hanya suara napas berat Benny yang terdengar. Terus kita makan apa, Mas? Suara Lastri mulai meninggi. Susu Benny abis. Beras abis. Listrik bunyi titit terus dari pagi. Ya mana aku tahu. Kamu pikir aku diam aja? Pinggangku mau patah cari duit buat kalian. Raka membentak balik. Lastri meletakkan Benny di kasur, lalu berdiri menghadap Raka. Dulu Mas janji mau bahagiain aku. Mana buktinya? Mending aku balik jadi pembantu Bu Hana. Walaupun capek, makan terjamin, tidur nyenyak. Balik sana kalau berani. Hana bakal siram kamu pakai air keras kalau lihat mukamu. Pertengkaran itu terhenti karena Benny menangis keras. Raka menutup telinganya frustrasi. Sorenya, setelah emosi mereda dan perut mulai perih karena lapar, Raka memutar otak. Dia tidak mungkin kerja kantoran. Dia tidak kuat jadi kuli. Jualan sayur, gumam Raka tiba-tiba. Apa, Mas? Kita jualan sayur keliling. Di pasar tadi, banyak sayur sisa yang masih bagus tapi dijual murah. Kita bisa jual lagi masuk ke kampung-kampung. Pakai apa? Kita nggak punya gerobak? Raka menatap jam tangan brandednya yang KW, karena yang asli sudah disita Hana. Masih ada satu barang yang bisa dijual. Sepatu sneakers Nike-nya. Sepatu kesayangannya. Raka menjual sepatu itu di pasar Loak. Laku 250.000. Uang itu dia pakai untuk menyewa gerobak dorong tua seharga 15.000 sehari, dan sisanya untuk modal belanja sayur, kangkung, bayam, tempe, dan tahu. 3 teriakan yang tertahan. Keesokan harinya, drama baru dimulai. Pukul 6 pagi. Raka mendorong gerobak kayu yang berat itu menyusuri jalanan aspal perumahan kelas menengah ke bawah. Lastri berjalan di sampingnya sambil menggendong Benny dengan kain jarik lusuh. Ayo teriak, bisik Raka pada Lastri. Kok aku? Mas lah, kan mas lakinya, tolak Lastri. Aku malu, Las. Kalau ada yang kenal gimana? Mas masih punya malu? Anak kita lapar, Mas. Cepetan teriak. Raka menelan ludah. Dia melihat sekeliling. Sepi. Dia menarik napas. Seo. Suaranya pelan, tercekat di tenggorokan. Seperti tikus mencicit. Lastri mendengus kesal. Minggir. Lastri yang mengambil alih. Sayo. Sir seger beu. Tahu tembe. Teriakannya lantang, khas pedagang pasar. Beberapa ibu-ibu rumah tangga keluar pagar. Bang, kangkungnya seket berapa? Tanya seorang ibu berdaster. Raka gugup. 5.000, Bu. Mahal amat. Di pasar cuma 3.000. Ya udah 3.000 deh, Bu. Raka langsung menurunkan harga karena takut pembeli lari. Ibu itu mencibir. Tukang sayur baru ya? Kaku banget ngelayaninnya. Masukin plastiknya yang bener dong, jangan dicampur sabun sama tempe. Raka, mantan manajer yang biasa memerintah bawahan, kini dibentak-bentak ibu rumah tangga hanya karena salah bungkus tempe.
Tangannya gemetar saat menyerahkan kantong plastik. Harga dirinya benar-benar sudah diinjak-injak di aspal. 4. Pertemuan tak terduga. Siang itu, matahari sangat terik. Raka dan Lastri beristirahat di bawah pohon rindang di pinggir jalan raya. Benny tidur di dalam gerobak, di sela-sela tumpukan labu siam, beralaskan kardus bekas. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di lampu merah tepat di depan mereka. Kaca jendelanya bening. Raka melihat sosok di dalam mobil itu. Jantungnya berhenti berdetak. Itu Pak Wijaya, mantan bosnya di kantor lama. Dan di sebelahnya ada Hana. Mereka sedang tertawa, memegang dokumen proyek. Hana terlihat sangat cantik, profesional, dan bahagia. Raka buru-buru membalikkan badan, berpura-pura menata sayuran. Dia menarik topi kumalnya sampai menutupi mata. Jangan lihat, jangan lihat. Batinnya berdoa. Tapi Lastri yang tidak tahu apa-apa justru berteriak menawarkan dagangan pada mobil-mobil yang macet. Sayur Pak. Kacang panjangnya Pak. Hana di dalam mobil menoleh ke sumber suara. Matanya menyapu trotoar. Dia melihat gerobak sayur itu. Dia melihat wanita lusuh yang menggendong bayi. Dan dia melihat punggung pria kurus yang membelakanginya dengan gestur ketakutan. Mata Hana menyipit. Dia mengenali punggung itu. Dia mengenali gestur bahu yang merosot itu. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil melaju. Hana tidak berhenti. Dia tidak turun untuk melabrak atau mengejek. Dia hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Sebuah konfirmasi bahwa semesta sedang bekerja dengan sangat rapi. Raka mengintip dari balik bahunya saat mobil itu menjauh. Air matanya menetes jatuh ke atas ikatan bayam. Kenapa hidupku jadi begini? Isaknya. Lastri yang melihat Raka menangis malah jengkel. Nangis lagi. Udah ayo jalan. Itu di depan ada komplek lagi. Kalau nggak habis, kita makan sayur basi lagi malam ini. Raka menghapus air matanya dengan lengan baju yang kotor. Dia kembali mendorong gerobak berat itu. Krek, krek, krek. Suara roda gerobak yang berkarat itu adalah satu-satunya lagu yang menemani hari-harinya sekarang. Lagu tentang penyesalan yang terlambat. Usaha sayur keliling Raka dan Lastri berjalan terseok-seok. Keuntungan harian mereka hanya cukup untuk makan hari itu juga, kadang malah kurang. Hutang pada rentenir saat Lastri melahirkan belum lunas, bunganya terus membengkak seperti tumor ganas. Sore itu, Raka sedang duduk melamun di pos ronda, menghindari omelan Lastri di kamar kos. Seorang pemuda kampung, Udin, duduk di sebelahnya sambil senyum-senyum menatap layar HP. Widih, jackpot lagi, bos, seru Udin girang. Raka menoleh malas. Apaan sih, Din? Ini bang, main slot. Modal 50.000 barusan tembus 500.000. Lumayan buat beli rokok seminggu, pamer Udin sambil menunjukkan saldo di layar HP-nya. Mata Raka melebar. 500.000? Itu sama dengan keuntungan jualan sayur seminggu penuh dengan keringat dan air mata. Sementara Udin mendapatkannya hanya dengan memencet layar sambil rebahan? Bohong lu. Judi MAH bikin miskin. Raka mencoba menyangkal, teringat nasihat-nasihat lama. Ya elah, bang. Itu kalau nggak tahu triknya. Kalau bang Raka mau, sini gue ajarin. Abang kan pinter, mantan orang kantoran, pasti lebih jago analisa polanya daripada gue yang lulusan SD. Kata-kata, mantan orang kantoran, dan jago analisa, membelai ego Raka yang sudah lama terluka. Setan pembisik mulai bekerja. Raka berpikir, mungkin ini jalan keluar cepat. Kalau aku menang besar sekali saja, aku bisa lunasi hutang rentenir dan sewa kios yang layak. Emang modalnya berapa? Tanya Raka pelan. Bebas, bang. 50.000 bisa. Raka meraba saku celananya. Ada uang 200.000. Itu uang modal belanja sayur untuk besok pagi yang baru saja disetorkan Lastri padanya. Oke, gue coba 50.000, kata Raka. Malam itu, Raka tidak pulang ke kosan. Dia nongkrong di warkop yang ada wifi gratisnya. Awalnya, dia menang. Dari 50.000, saldonya naik jadi 300.000. Adrenalinnya memuncak. Rasanya seperti dulu saat dia berhasil closing proyek besar. Dia merasa hebat lagi. Dia merasa beruntung. Tanggung, pikirnya.
Kalau 300.000 ini diputar lagi, bisa jadi 1 juta. Besok Lastri pasti kaget aku bawa duit banyak. Raka lanjut bermain. Matanya merah menatap putaran gambar di layar. Tapi keberuntungan pemula itu jebakan. Perlahan, saldonya turun. Kalah, kalah, kalah. Saldonya 0. Panik, Raka memasukkan sisa uang belanja sayur yang 150.000. Habis. Sekarang uang di tangannya benar-benar 0. Modal sayur untuk besok ludes dimakan bandar judi. Raka menjambak rambutnya sendiri. Keringat dingin mengucur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dia harus belanja ke pasar jam 3. Tapi pakai apa? Raka pulang ke kosan dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi. Lastri terbangun saat Raka membuka pintu. Mas, kok baru pulang? Ayo siap-siap ke pasar. Benny udah tidur nyenyak nih. Raka diam, duduk di pojok kamar memeluk lutut. Mas, ayo keburu sayuran yang bagus diambil orang, desak Lastri. Dia menyodorkan tas belanja. Mana uang modalnya yang tadi? Raka tetap diam. Perasaan Lastri mulai tidak enak. Mas, uangnya mana? Abis, gumam Raka pelan. Abis gimana? Dicoba. Lastri panik, suaranya meninggi. Itu uang 200.000, Mas. Kita ngumpulinnya 3 hari. Aku pakai main slot. Hening sejenak. Lastri menatap Raka tak percaya. Judi? Lastri berteriak. Kamu pakai uang makan anakmu buat judi. Jangan teriak-teriak. Berisik, bentak Raka, berdiri menantang. Biarin tetangga denger. Biar semua tahu kelakuan kamu. Udah pengangguran, tukang selingkuh, sekarang penjudi. Mau jadi apa kita, Mas? Besok Benny makan apa? Lastri memukuli dada Raka dengan kepalan tangannya yang lemah. Tangisan frustrasi seorang ibu yang melihat anaknya terancam kelaparan. Gara-gara kamu aku hidup sengsara. Harusnya aku nggak pernah mau diajak selingkuh sama kamu. Laki-laki nggak guna. Kalimat, laki-laki nggak guna, itu adalah pemicunya. Plak, tangan Raka melayang keras, mendarat telak di pipi kiri Lastri. Lastri terhuyung, jatuh menimpa kaki Benny yang sedang tidur. Bayi itu terbangun dan menjerit kencang. Oh, Lastri memegangi pipinya yang panas dan memerah. Dia menatap Raka dengan tatapan ngeri. Ini pertama kalinya Raka memukulnya. Dulu, Raka selalu memanjakannya dengan kata-kata manis. Mas, kamu mukul aku? Bisik Lastri gemetar. Raka menatap tangannya sendiri. Dia juga kaget. Tapi rasa bersalahnya tertutup oleh ego dan stres yang menumpuk. Makanya jangan bacot, hardik Raka, menyembunyikan getaran tangannya. Aku pusing. Kamu nuntut terus. Pintu kamar digedor dari luar. Woi, berisik. Orang mau tidur, teriak tetangga sebelah. Lastri memeluk Benny, menangis di pojok kamar. Raka keluar kamar, membanting pintu, meninggalkan anak istrinya yang kelaparan dan ketakutan. Paginya, Pak Haji pemilik kosan datang mengetuk pintu. Wajahnya masam. Mas Raka, Mbak Lastri. Saya dengar semalam ribut-ribut sampai pukul-pukulan ya? Lastri masih sesenggukan dengan pipi lebam biru. Raka menunduk. Maaf Pak, masalah rumah tangga, jawab Raka. Saya nggak mau tahu urusan rumah tangga sampean. Tapi ini kosan baik-baik. Tetangga pada komplain, bayi nangis terus, bapak ibunya berantem tiap malam. Belum lagi uang sewa bulan ini nunggak seminggu. Pak Haji menghela napas. Saya kasih waktu sampai sore nanti. Tolong cari tempat lain. Saya nggak mau ada KDRT di sini, nanti saya yang repot sama polisi. Diusir. Lagi. Kali ini bukan dari rumah mewah, tapi dari lubang tikus yang sempit. Raka dan Lastri benar-benar tidak punya tempat untuk berteduh. Sore itu, di bawah gerimis yang mulai turun, mereka keluar dari kosan. Raka membawa koper yang rodanya sudah patah satu. Lastri menggendong Benny dengan mata bengkak. Tidak ada gerobak sayur karena mereka tidak punya modal sewa. Tidak ada tujuan. Mereka berjalan tanpa arah, menyusuri emperan toko yang mulai tutup. Benny menangis kedinginan, tapi air susu Lastri sudah kering karena stres dan kurang makan. Raka menatap langit kelabu. Dia teringat sofa empuk di rumah Hana.
Teringat kopi panas buatan Hana. Karma, batin Raka. Ini rasanya dibuang seperti sampah. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sepasang mata mengawasi mereka dari dalam mobil patroli Satpol PP yang sedang razia gelandangan. Malam itu, Raka tidur beralaskan kardus bekas kulkas yang dia temukan di tempat sampah minimarket. Atapnya adalah langit emperan ruko yang bocor di sana-sini. Nyamuk-nyamuk got menyerang tanpa ampun. Di sebelahnya, Lastri duduk memeluk lutut sambil mendekap Benny. Dia tidak bisa tidur. Dia takut ada orang jahat, takut Benny digigit tikus, takut pada masa depan. Mas, Ding? Bisik Lastri. Bibirnya pucat. Raka yang memejamkan mata pura-pura tidur, menjawab ketus, ya mau gimana lagi? Nikmatin aja hotel bintang 5 kita ini. Raka menatap jalanan aspal yang basah. Dia teringat kasur king cole di kamar utamanya dulu. Teringat selimut bed cover tebal yang wangi molto. Sekarang, bantalnya adalah tas berisi baju kotor. Hana, kalau kamu lihat aku sekarang, apa kamu bakal ketawa? Batin Raka perih. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar suara sirine dan teriakan-teriakan panik. Lari. Ada garukan. Ada satpol. Seorang gelandangan tua berlari terpincang-pincang melewati mereka. Raka tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Dia melihat lampu strobo biru berkedip-kedip mendekat. Mobil truk kerangkeng Satpol PP. Lastri, bangun. Lari, teriak Raka. Dia menyambar koper rusaknya. Lastri panik, mencoba berdiri dengan kaki gemetar sambil menggendong Benny. Tapi tubuhnya yang lemah karena kurang makan membuatnya lambat. Mas tungguin, jerit Lastri saat Raka sudah berlari duluan meninggalkannya. Raka menoleh ke belakang. Dia melihat Lastri tertinggal jauh. Ego pengecutnya berbisik, tinggalin aja, biar kamu selamat. Tapi nuraninya, atau mungkin rasa takut dicap lebih buruk lagi, menahannya. Dia berhenti, berbalik, dan menarik tangan Lastri kasar. Cepetan bodoh. Terlambat. 3 orang petugas berseragam coklat mengepung mereka dari 2 arah. Berhenti. Jangan lari. Raka terpojok di dinding ruko yang tertutup rolling door. Petugas itu menangkap lengan Raka. Lepasin. Saya bukan gelandangan. Saya orang baik-baik. Raka memberontak, berteriak dengan sisa-sisa arogansinya. Orang baik-baik kok tidur di emperan? Udah, naik truk, bentak petugas itu. Lastri menangis histeris saat petugas lain memegang lengannya. Benny terbangun dan melengkingkan tangis ketakutan. Malam itu, Raka dan Lastri digiring naik ke atas truk terbuka berjeruji besi. Di dalam sana sudah ada belasan orang lain, pengamen, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, yang tertawa-tawa sendiri. Raka duduk di pojok truk, menutupi wajahnya dengan tangan. Bau keringat dan air seni di truk itu menyengat. Dia merasa sehina-hinanya manusia. Mantan manajer pemasaran, kini satu sel dengan orang gila di truk Satpol PP. Truk membawa mereka ke panti sosial di daerah Kedoya. Gedung tua dengan tembok tinggi dan kawat berduri. Begitu turun, mereka didata. Nama? Tanya petugas administrasi dengan nada bosan. Raka? Prasetya? Jawab Raka pelan. Pekerjaan? Raka diam lama. Tidak ada. Petugas itu menulis, PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, gelandangan. Setelah didata, petugas memberikan perintah yang membuat Lastri menjerit. Laki-laki ke asrama Blok A. Perempuan dan anak-anak ke asrama Blok B pisah. Nggak mau, Pak. Saya mau sama suami saya. Lastri memeluk lengan Raka erat. Aturannya begitu, Bu. Di sini bukan hotel. Harus dipisah biar tertib. Petugas menarik paksa Lastri. Mas Raka, Mas jangan tinggalin aku, teriak Lastri saat diseret menjauh. Raka hanya diam menatap Lastri dibawa pergi. Anehnya, ada sedikit rasa lega di hatinya. Akhirnya dia terbebas dari tangisan Benny dan rengekan Lastri, walau hanya sementara. Malam itu, Raka tidur di bangsal besar berisi 50 velvet, kasur lipat tentara, berjejer. Di sampingnya, seorang kakek tua batuk-batuk berdahak sepanjang malam. Raka menatap langit-langit bangsal yang tinggi. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah keramaian orang-orang yang senasib.
Tidak ada lagi privasi, tidak ada lagi harga diri. Dia hanya sebuah nomor di daftar panti sosial. Keesokan harinya, sebuah akun Instagram info berita lokal Jakarta memposting foto hasil razia semalam. Caption, Dinsos amankan puluhan PMKS di kawasan Bintaro. Miris, ditemukan pasutri muda membawa bayi tidur di emperan toko. Di foto itu, terlihat wajah Raka yang sedang menunduk putus asa saat didata petugas, dan Lastri yang sedang menyusui Benny di pojok. Wajah mereka terlihat jelas meski agak buram. Postingan itu viral. Ribuan komentar membanjiri. Netizen 1, kasihan banget bayinya, masih merah udah kena angin malam. Netizen 2, bapaknya masih muda, badannya sehat, kok nggak kerja? Malah jadi gembel? Alumni_kampus_X? Itu kayak si Raka bukan sih? Angkatan 2015? Berita itu sampai ke grup WhatsApp kantor lama Raka, dan akhirnya sampai ke HP Hana. Hana sedang makan siang di sebuah restoran seafood di Jimbaran, Bali, saat notifikasi itu masuk dari Rani, sekretarisnya. Bu, maaf ganggu. Ibu udah lihat ini? Pak Raka masuk berita razia Satpol PP. Hana membuka link itu. Dia melihat foto Raka. Pria yang dulu gagah dengan jas mahal, kini memakai kaos kumal, rambut acak-acakan, dan wajah penuh daki. Jantung Hana berdesir. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan yang tersentil. Ya Tuhan, Raka sampai segininya, gumam Hana. Teman makannya, klien proyek dari Australia, bertanya, "Are you okay, Hana?" Hana tersenyum tipis, meletakkan HP-nya terbalik di meja. "I'm okay. Just shallallahu alaihi wasallam an old friend getting exactly what he deserved." Hana tidak berniat menolong. Dia tahu, panti sosial akan memberikan makan dan tempat tidur. Itu sudah lebih dari cukup. Menolong Raka sekarang hanya akan memperpanjang penderitaan laki-laki itu karena dia tidak akan pernah belajar. Hana menyesap air kelapa mudanya. Semesta bekerja dengan cara yang misterius tapi adil, batinnya. Dia kembali fokus pada sunset Jimbaran yang indah, menutup buku masa lalunya rapat-rapat. Di blok B panti sosial, Lastri duduk melamun di pinggir kasur. Benny sudah tidur setelah diberi susu formula jatah panti. Lastri melihat sekeliling. Ibu-ibu gelandangan lain menatapnya dengan pandangan kosong. Lastri mulai menangis tanpa suara. Dia teringat kamarnya dulu di rumah Hana. Walaupun statusnya pembantu, kamarnya bersih, berkeramik, ada kipas angin, dan kasurnya empuk. Makanannya enak, sering dikasih rendang sisa majikan. Gajinya utuh bisa dikirim ke kampung. Bodoh, aku bodoh. Rutuk Lastri sambil memukul kepalanya sendiri. Dia tergiur rayuan Raka. Dia tergiur mimpi jadi nyonya. Dia pikir dengan merebut Raka, dia akan naik status sosial. Ternyata dia justru jatuh ke dasar jurang. Raka yang dia puja-puja ternyata hanyalah benalu yang hidup dari istri pertamanya. Tanpa Hana, Raka bukan siapa-siapa. Dan Lastri terlambat menyadarinya. Kini dia terjebak di sini, dengan anak bayi, suami yang tidak berguna, dan masa depan yang gelap gulita. "Bu Hana, maafin saya?" Bisik Lastri pada angin malam yang berhembus lewat ventilasi kawat. Tapi permintaan maaf itu tidak akan mengubah apapun. Pintu karma sudah terkunci dari luar. 2 minggu mendekam di panti sosial, Raka dan Lastri akhirnya dilepaskan setelah ada kerabat jauh Lastri dari kampung yang menjamin mereka. Bukan karena kasihan, tapi karena malu melihat berita viral itu mencoreng nama keluarga besar. "Kalian jangan harap bisa numpang hidup di rumah saya," kata Paman Lastri tegas saat menjemput mereka. "Saya cuma bantu keluar. Setelah ini, urus hidup kalian sendiri." Mereka kembali ke jalanan. Kali ini dengan kondisi mental yang lebih hancur. Raka, yang terbiasa hidup nyaman, mengalami tekanan darah tinggi parah akibat stres selama di panti. Makanan yang buruk dan tidur di lantai semen membuat tubuhnya yang sudah ringkih semakin ambruk. Suatu siang, saat mereka sedang mencoba mencari kamar kos murah di pinggiran rel kereta api, Raka tiba-tiba berhenti berjalan. "Mas, kenapa berhenti? Ayo jalan, panas nih," omel Lastri sambil menggendong Benny yang terus menangis. "Kepalaku," gumam Raka. Wajahnya merah padam, mulutnya mencong ke kiri. "Mas?" Bruk. Raka ambruk ke tanah berdebu.
Tubuh bagian kanannya mati rasa. Dia mencoba bangun, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara erangan tak jelas. Maaf, Tolong! Tolong suami saya! Lastri berteriak histeris di pinggir rel. Raka terserang stroke. di usia muda, di tengah kemiskinan, tanpa BPJS, tanpa asuransi. 2 tukang cuci dan suami lumpuh. 3 tahun berlalu. Di sebuah petak kontrakan kumuh yang atapnya seng dan dindingnya triplek, seorang wanita kurus kering sedang mengucek tumpukan pakaian kotor. Tangan wanita itu kasar, penuh luka akibat detergen keras. Itu Lastri. Di sudut ruangan, terbaring seorang pria di atas kasur tipis yang sudah bau apek. Tubuhnya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Dia memakai popok kain yang sudah kotor. Itu Raka. Cita-cita Lastri untuk menjadi nyonya besar telah musnah. Kini, dia adalah tulang punggung keluarga, bekerja sebagai buruh cuci gosok keliling untuk menghidupi Benny dan membiayai Raka yang lumpuh total. Jangan berat mulu. Capek aku nyucinya, bentak Lastri sambil melempar kain pel ke arah Raka. Raka hanya bisa meneteskan air mata. Dia ingin membalas, tapi lidahnya kaku. Dia ingin pergi, tapi kakinya mati. Dia terjebak dalam tubuhnya sendiri, bergantung sepenuhnya pada wanita yang dulu dia jadikan pelampiasan nafsu. Setiap hari, Raka harus mendengar makian Lastri. Dasar laki-laki nggak guna. Dulu janji manis, sekarang cuma jadi beban. Nyesel aku ikut kamu. Tahu gini mending aku tetap kerja sama Bu Hana. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Itu adalah karma yang dibayar tunai. Raka yang dulu mencampakkan istri setia demi pembantu, kini dicampakkan harga dirinya oleh pembantu itu sendiri. Benny, anak mereka, tumbuh menjadi anak yang kurus dan pemarah karena sering melihat orang tuanya bertengkar. Dia sering main di got depan rumah tanpa alas kaki. Suatu sore, Lastri mendapat pekerjaan mencuci di sebuah rumah mewah yang baru selesai direnovasi di kawasan Bintaro Sektor 9. Pemilik rumah sedang mengadakan syukuran. Lastri datang membawa Benny, berharap dapat makanan sisa. Saat dia sedang mencuci piring di belakang, dia mendengar suara tawa yang familiar. Dia mengintip ke ruang tengah. Di sana, dikelilingi tamu-tamu elit, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun sutra berwarna champagne. Wanita itu terlihat 10 tahun lebih muda, wajahnya bersinar, senyumnya lepas. Itu Hana. Dan di samping Hana, berdiri seorang pria tegap yang menatapnya dengan penuh cinta. Suami baru Hana. Seorang pengusaha properti sukses yang terkenal dermawan. Lastri gemetar. Piring di tangannya nyaris jatuh. Dia melihat kontras yang begitu nyata. Hana di istananya, dikelilingi cinta dan kemewahan. Lastri di dapur kotor, dengan tangan penuh busa sabun dan anak yang merengek minta makan. Tiba-tiba, Hana berjalan ke arah dapur untuk mengecek catering. Langkahnya terhenti saat melihat Lastri. Mata mereka bertemu. Lastri menunduk dalam-dalam, malu setengah mati. Dia ingin bumi menelannya saat itu juga. Tapi Hana tidak marah. Tidak ada lagi dendam di mata itu. Hana hanya menatap Lastri dan Benny yang kucel di kakinya, dengan tatapan iba, seolah melihat kucing jalanan yang kehujanan. Hana mengambil sebuah amplop dari tasnya. Dia meletakkannya di meja dekat Lastri mencuci. Buat beli susu anakmu, kata Hana pelan. Suaranya tenang, berwibawa. Bu Hana? Lastri terisak, ingin bersujud minta maaf. Jangan sentuh saya. Hana mundur selangkah, menjaga jarak. Ambil uangnya, selesaikan kerjamu, lalu pergi. Sampaikan salam saya buat Raka. Bilang sama dia, saya sudah memaafkan. Karena melihat kalian seperti ini, saya sadar Tuhan sudah memberikan hukuman yang jauh lebih berat daripada yang bisa saya berikan. Hana berbalik badan, melangkah kembali ke cahayanya, meninggalkan Lastri yang menangis terseduh-seduh di atas wastafel cuci piring. Malamnya, Lastri pulang membawa amplop dari Hana. Isinya cukup besar, bisa untuk makan sebulan. Dia menceritakan pertemuan itu pada Raka sambil menyuapkan nasi aking, nasi sisa yang dikeringkan. Bu Hana, dia udah nikah lagi, Mas. Suaminya ganteng, kaya. Dia kelihatan bahagia banget. Dia kasih ini buat Benny. Raka mendengar itu.
Matanya yang cekung menatap langit-langit kamar yang bocor. Air mata mengalir deras dari sudut matanya, membasahi bantal yang tak pernah dijemur. Di dalam kebisuan lumpuhnya, Raka menjerit. Jeritan penyesalan yang terlambat. Dia menyadari, dia pernah memiliki berlian di tangannya. Berlian yang dia gosok setiap hari dengan cinta. Tapi dia membuang berlian itu demi memungut batu kerikil di jalanan, hanya karena batu itu terlihat menarik sesaat. Sekarang, berlian itu bersinar di mahkota orang lain. Sementara dia tertimbun longsoran batu kerikil itu, perlahan-lahan mati dalam sesak dan gelap. Di luar, hujan turun deras, menyamarkan isak tangis di gubuk reot itu. Dan di tempat lain, di balkon rumah mewahnya, Hana menyesap teh hangat sambil menatap hujan. Dia tersenyum, bukan karena melihat penderitaan mereka, tapi karena dia akhirnya menyadari satu hal. Kebahagiaan terbaik adalah ketika kita berhenti menoleh ke belakang dan membiarkan karma menyelesaikan sisanya.